ini cuma orang miskin, mustahil bisa sembuhkan kakiku. Kalau kamu bisa sembuhkan aku, akan kujadikan kamu suamiku saat aku sembuh. Beri aku waktu 1 hari. Aku akan buktikan ramuan rahasia dari daerahku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di sebuah komplek mewah yang sunyi, seorang wanita muda duduk di kursi roda sejak belasan tahun. Di belakangnya berdiri ayahnya, seorang polisi yang kelelahan menahan sakit. Tiba-tiba datang seorang lelaki miskin membawa botol berisi cairan kuning kehijauan. Lelaki itu menawarkan harapan yang tidak pernah mereka bayangkan. Namun sang wanita justru menunjuk wajahnya dan berkata dengan nada tinggi, "Jika kau bisa membuat kakiku berjalan normal lagi, aku rela jadi istrimu." Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Jam dinding di ruang tengah menunjukkan pukul 6:50. Cahaya matahari menembus jendela besar rumah itu, memantulkan warna hangat ke lantai marmer yang mengkilap rumahnya mewah, tapi suasananya selalu terasa kosong sejak kaki Christina dinyatakan lumpuh bertahun-tahun lalu. Tak ada tawa pagi, tak ada langkah kaki yang berlari menuruni tangga, hanya desahan napas berat Asep yang terus berjuang menahan penyakit pernapasannya Christina duduk di kursi rodanya, mengenakan gaun tanpa lengan berwarna pink cerah. Rambutnya yang hitam panjang diikat rapi ke belakang, tetapi mata sendunya tidak bisa menyembunyikan rasa lelah, karena sudah terlalu lama hidup dengan harapan yang tak kunjung terwujud luka, kecelakaan. Saat dulu menemaninya bekerja di sebuah kegiatan sosial, masih menyisakan trauma. Setiap pagi ia bangun dengan doa, tetapi selalu tidur dengan kecewa Asep, mendorong kursi roda putrinya perlahan, berusaha tersenyum meskipun dadanya terasa sesak. "Pagi ini udaranya enak, Nak. Siapa tahu bisa bikin pikiranmu lebih tenang," ucapnya pelan Christina menghela napas panjang. "Ayah, kalau dokter terbaik saja bilang aku tidak bisa sembuh, kenapa ayah masih memaksakan diri menyemangati aku terus?" Asep berhenti mendorong ia menunduk, menatap helai rambut putrinya dengan lembut. "Karena aku cuma punya kamu, Tin. Selama aku masih bisa berdiri walau susah napas, aku akan terus berusaha bikin kamu percaya kalau Allah selalu punya jalan." Christina tidak menjawab. Ia menatap taman depan rumah yang hijau dan tertata rapi. Rasanya semua itu menjadi sia-sia, karena ia tidak bisa lagi berjalan menyentuh tanah itu dengan kakinya sendiri. Tepat saat jarum jam bergerak ke angka 7, suara ketukan terdengar dari arah pagar. Suara itu terdengar tergesa, seperti orang yang takut kehilangan kesempatan Asep menoleh. Christina juga ikut memperhatikan dengan raut bingung. Pemandangan yang muncul membuat Christina mengernyit. Seorang lelaki kurus dengan pakaian lusuh dan berdebu berdiri di depan pagar rumah komplek itu. Wajahnya dipenuhi keringat, rambutnya acak-acakan, dan tangannya memegang botol plastik bekas berisi cairan kuning kehijauan yang tampak aneh. Ia terlihat gelisah, namun matanya memancarkan tekad yang kuat. "Pak, permisi. Saya mau bertemu dengan putri Bapak," ucapnya. Suaranya terbata-bata namun penuh kesungguhan. Asep memperhatikan pria itu lama. "Kamu siapa?" "Nama saya Dodi, Pak. Saya datang mau membantu kaki Neng ini. Saya punya ramuan khusus, tolong izinkan saya mencoba." Christina spontan tertawa sinis. "Ramuan? Untuk kaki seperti ini? Kamu pikir aku ini bahan percobaan?" Dodi menunduk, lalu mengangkat tatapannya kembali dengan keberanian yang rapuh. "Saya tahu saya bukan siapa-siapa, Neng. Tapi ramuan ini warisan keluarga saya. Dulu pernah menolong orang lain yang sarafnya rusak.
Saya hanya ingin mencoba membantu. Christina mengangkat tangannya dan menunjuk tepat ke arah wajah Dodi. Kamu lihat dirimu. Kamu datang ke komplek elit bawa botol aneh begitu dan bilang bisa menyembuhkan aku. Jangankan berdiri, dokter saja sudah angkat tangan. Jangan bikin aku tambah muak. Asep sedikit terkejut mendengar nada putrinya, tetapi ia tidak menyalahkannya. Christina sudah terlalu lama terluka oleh harapan palsu. Dodi menggenggam botol itu lebih erat. Neng, saya tidak minta bayaran. Saya hanya ingin Neng bisa berjalan. Cukup minum ini 1 kali, lalu tunggu efeknya. 3 hari biasanya sudah ada perubahan. Tidak ada perubahan pun pasti dari kamu, balas Christina dingin. Suasana menjadi tegang. Asep memandang lelaki itu dengan rasa iba. Namun ia juga tidak bisa begitu saja mempercayai orang asing yang tiba. Tiba datang membawa botol cairan aneh. Dik, maksud kamu baik. Tapi ini rumah orang. Jangan sembarangan janji yang bisa buat anak saya berharap. Dodi menggeleng pelan. Saya tidak berani janji kalau tidak pernah berhasil, Pak. Cuma, kalau izin, biarkan saya mencoba. 1 kali saja. Dan disinilah titik ledaknya terjadi. Christina menatapnya dengan tatapan yang sudah kehilangan kepercayaan pada dunia. Baik, kalau benar ramuanmu bisa membuat kakiku berjalan normal lagi. Ia menahan napas. Matanya menyipit marah. Aku rela jadi istrimu. Asep terkejut. Tin, jangan asal bicara. Namun Christina tidak mundur. Ia merasa hidupnya sudah tidak ada harapan. Jadi tantangan itu semata hanya bentuk kekesalan Dodi membeku. Matanya melebar. Ia tidak menyangka kalimat itu keluar sekeras itu. Tapi setelah beberapa detik, ia hanya menunduk, suaranya lembut. Baik, Neng. Saya terima tantangannya. Tapi saya datang bukan karena ingin imbalan. Saya cuma ingin Neng bisa berdiri lagi. Christina memalingkan wajah dengan kesal. Tidak percaya lelaki kumal ini berani menyanggupi Asep mendesah berat. Tapi akhirnya berkata, baiklah. Kalau sekali pemberian, coba saja. Tapi jangan membuat anak saya terluka lagi. Dodi mengangguk ia membuka botol itu perlahan. Aroma herbal menyengat keluar. Ia menuangkan sedikit ke gelas yang Asep ambilkan. Christina tidak mau, tapi Asep memohon. Dengan raut malas dan penuh emosi, Christina akhirnya meminum ramuan itu. Rasanya pahit dan panas, membuat tenggorokannya serasa terbakar. Dodi memberikan instruksi singkat, lalu melangkah mundur. Kalau Allah mengizinkan, Neng akan merasakan tanda pertama dalam 3 hari. Christina menggeleng sambil tertawa getir. 3 hari? Kalau tidak ada perubahan, kamu jangan pernah muncul lagi di sini. Dodi tersenyum tipis, bukan karena senang, tetapi karena pasrah. Baik, Neng. Ia menunduk hormat kepada Asep, kemudian berjalan pergi dari pagar itu dengan langkah lelah, namun tetap tegak Asep memandangi punggung Dodi yang semakin menjauh. Ada sesuatu pada lelaki itu yang membuatnya tidak bisa berhenti memperhatikannya. Christina hanya diam. Bibirnya terkatup rapat. Hatinya campur aduk antara marah, kecewa, dan entah kenapa sedikit merasa bersalah. Pagi itu, tidak ada yang menyadari bahwa dunia mereka baru saja berubah. Tidak ada yang tahu bahwa langkah kaki kecil yang akan menjadi sejarah justru dimulai dari pria miskin tanpa nama, tanpa tempat tinggal, dan tanpa apa-apa selain keikhlasan. Dan hari itu menjadi hari yang tidak pernah sama lagi. Sejak Dodi memberi ramuan itu, suasana rumah Asep berubah menjadi campuran antara harapan kecil yang enggan muncul dan ketakutan untuk kembali dikecewakan. Christina duduk di ruang tamu dengan wajah yang tidak bisa ditebak. Matanya kosong, tetapi jemarinya terus menggoyangkan roda kursi, seolah ingin melarikan diri dari pikirannya sendiri. Asep datang membawa segelas air hangat. Minum ini dulu, Tin, biar tenggorokanmu tidak terlalu perih. Christina hanya mengambilnya tanpa bicara. Ia meletakkan gelas di meja, lalu memijat dadanya, mengingat betapa pahitnya ramuan dari Dodi tadi. Pahitnya bukan hanya di lidah, tapi juga di hati.
Ia merasa seperti sedang mempermalukan diri sendiri karena sempat mengikuti permintaan pria kumal itu. Asep duduk di sampingnya. Ayah cuma ingin bilang, mungkin tadi kamu terlalu keras pada dia. Kristina melirik dengan wajah kesal. Ayah, dia datang begitu saja, bawa botol aneh, bilang bisa sembuhin kaki aku. Bukannya ayah sendiri bilang jangan percaya sama yang aneh-aneh. Asep menghela napas. Iya, tapi tatapan matanya tadi, ayah melihat sesuatu yang jujur. Kristina memalingkan wajah. Orang miskin itu cuma mau cari untung. Ya mana ada orang baik datang tanpa alasan. Ucapan itu membuat Asep menatap putrinya lebih lama. Jangan menilai orang dari bajunya, Tin. Kadang orang paling miskin justru yang paling tulus. Kristina tersentak sedikit, tetapi ia tidak membalas. Kata-kata itu menusuknya, namun ia terlalu keras hati untuk mengakuinya. Siang hari, kabar tentang kedatangan pria kumal ke rumah Asep menyebar cepat di komplek elit itu. Beberapa tetangga mulai bergosip sambil melintas. Aduh, Pak Asep itu kurang hati-hati. Orang tidak dikenal dikasih masuk. Gila ya, orang lusuh begitu datang bilang bisa nyembuhin yang dokter saja tidak bisa. Bahaya loh, siapa tahu mau nipu. Ucapan-ucapan itu terdengar oleh Kristina dari balik jendela. Ia memejamkan mata, merasa malu. Ia tidak suka menjadi bahan pembicaraan lagi. Hidupnya saja sudah cukup berat, dan sekarang ditambah ejekan dari orang yang tidak paham penderitaannya. Menjelang sore, Asep duduk di teras sambil memegangi dadanya. Napasnya terdengar berat. Kristina melihatnya dari kursi roda dan cemas. Ayah kenapa lagi? Kumohon istirahat dulu. Asep tersenyum menenangkan. Ayah cuma kecapekan. Tadi urus laporan di kantor lama agak berat. Tapi ayah masih kuat kok. Kristina tahu itu bohongan kecil. Ayahnya sering menyembunyikan rasa sakit agar ia tidak khawatir. Dan ia merasa bersalah karena terlalu sering memaksanya bekerja lebih keras dari yang seharusnya. Yah, bisiknya lirih. Maaf kalau aku jadi beban. Asep menoleh dengan mata lembut. Kamu bukan beban, kamu adalah alasan ayah masih bertahan sejauh ini. Ucapan itu membuat Kristina menunduk. Hatinya terasa hangat sekaligus sakit malam harinya. Efek ramuan itu mulai muncul. Bukan sesuatu yang baik, tapi bukan pula hal buruk. Kristina merasakan sensasi panas merayap dari perut ke punggung. Kadang kakinya terasa kesemutan, seperti digigit semut kecil. Ia tidak mau membahasnya karena takut ayahnya berharap. Ia memilih diam meski tubuhnya gelisah. Saat Asep masuk ke kamar, ia langsung melihat putrinya memijat pahanya. Tin, kenapa? Ada yang aneh? Tidak, jawab Kristina cepat. Hanya pegal. Asep menatapnya tajam, jujur pada ayah. Kristina akhirnya mengaku pelan. Rasanya hangat, terus seperti kesemutan. Asep tercenung. Sekilas terlihat rona harapan di wajahnya, tapi ia menahannya agar tidak terlihat berlebihan. Kamu mau ayah panggil Dodi lagi? Tolong jangan, jawab Kristina buru-buru. Cukup sekali itu saja. Kalau tidak ada perubahan besok, kita anggap ini selesai. Asep mengangguk, meski tampak ragu. Baik. Dalam hati, Kristina takut. Bukan takut tidak sembuh. Justru ia takut kalau benar-benar ada perubahan. Karena itu berarti ia harus menepati janji gila yang ia lontarkan dengan emosi tadi pagi. Menikah dengan lelaki kumal itu, bisiknya pada dirinya sendiri. Mana mungkin? Ia menutup mata, mencoba tidur. Tetapi sensasi hangat itu terus merambat semakin dalam, membuatnya tidak bisa memejamkan mata dengan tenang. Ada sesuatu yang bergerak halus dalam tubuhnya, tetapi ia tetap tidak percaya. Keesokan paginya, Dodi datang lagi tanpa diminta. Ia berdiri di luar pagar seperti kemarin, membawa tas karung kecil di pundaknya Asep, melihatnya dari kejauhan dan segera keluar. Dik, kamu datang lagi? Tanya Asep. Dodi tersenyum sopan. Saya cuma mau memastikan Neng Kristina tidak merasa sakit setelah minum ramuan kemarin. Asep menggeleng.
kamu baik, tapi kamu harus tahu. Kalau tidak ada hasil, lebih baik kamu jangan sering kesini. Orang komplek mulai banyak bicara. Dodi menunduk. Saya mengerti. Saya tidak ingin membuat Pak Asep kesulitan. Suasana menjadi hening beberapa saat. Lalu dari balik jendela, Kristina melihat Dodi lagi. Matanya langsung berubah kesal. Ia memutar kursi rodanya dan berteriak dari teras. "Hei, kamu datang lagi? Sudah kubilang kalau tidak ada perubahan, jangan harap aku percaya." Dodi hanya tersenyum kecil. "Saya cuma khawatir, Neng." "Tidak usah sok perhatian, pergi saja." Asep mencoba menenangkannya. "Tin, jangan begitu." Kristina menatap Dodi dengan tatapan tajam. 3 hari. Kalau sampai 3 hari tidak ada perubahan, kamu jangan muncul lagi di hidupku. Dodi mengangguk. "Baik, Neng." 3 hari. Kemudian ia berbalik dan pergi. Langkahnya pelan, tetapi tetap tegap meski tubuhnya terlihat sangat lelah. Asep memandang punggungnya dengan hati berat. Ada perasaan yang belum bisa ia pahami sepenuhnya tentang lelaki itu. Namun bagi Kristina, kedatangan Dodi hari itu hanya memperburuk suasana hati. Ia merasa makin tertekan, makin marah, dan makin benci pada dirinya sendiri karena ucapan tantangannya yang konyol. Sayangnya ia belum tahu bahwa pria yang ia hina itu akan menjadi alasan ia bisa berdiri lagi. Dan 3 hari yang ia tunggu dengan penuh amarah itu akan menjadi hari yang mengubah seluruh hidupnya. Pagi berikutnya terasa lebih berat dari biasanya. Kristina terbangun dengan kepala pening dan tubuh yang seperti baru selesai berlari jauh. Sensasi hangat dari ramuan itu masih muncul sesekali, namun tidak ada perubahan berarti pada kakinya. Ia menghela napas panjang dan memandang kedua kakinya dengan rasa kecewa yang sudah sangat akrab. Asep mengetuk pintu pelan sebelum masuk. "Pagi, Tin. Bagaimana rasanya?" Kristina menggeleng. "Tidak ada apa-apa, sama saja seperti kemarin." Asep menelan ludahnya, menahan harapan yang sempat muncul diam-diam. "Kalau begitu, hari ini kamu fokus istirahat dulu." Kristina hanya mengangguk. Namun batinnya kacau. Ada rasa malu, takut, marah, dan capek bercampur menjadi satu. Terutama ketika ia mengingat tantangannya kepada Dodi. Seakan ia sudah mengikat dirinya sendiri pada sesuatu yang ia sendiri tahu mustahil terjadi. Di luar, angin berhembus lemah. Suara langkah Asep di lorong rumah terdengar pelan namun berat, menandakan napasnya kembali bermasalah. Ia mengambil jaketnya dan bersiap ke apotek untuk membeli obat pernapasan yang hampir habis. Saat Kristina melihat ayahnya bergegas, ia merasa bersalah. "Ayah mau keluar lagi? Dadamu masih sesak," ucap Kristina. Asep tersenyum menenangkan. "Ayah cuma ke apotek sebentar, stok obat ayah tinggal sedikit. Kamu tunggu di rumah, jangan banyak gerak." Kristina memegang lengan ayahnya. "Ayah istirahatlah. Biar aku pesan lewat ojek online." Asep menggeleng. "Tidak apa-apa, ayah sekalian beli beberapa hal lain." Kalimat itu terasa menyakitkan bagi Kristina. Suara ayahnya memang lembut, tapi di balik kelembutan itu ada kelelahan yang sudah ia rasakan bertahun-tahun. Semua beban hidup jatuh pada pria itu, sementara dirinya hanya bisa duduk dan melihat. "Maaf, ya," bisiknya lirih. Asep berhenti sejenak dan mengusap kepala putrinya. "Jangan minta maaf, memiliki kamu saja sudah cukup membuat ayah kuat." Kristina memejamkan mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Setelah Asep pergi, Kristina mencoba mengalihkan pikiran dengan menonton televisi. Namun suara gosip dari tetangga yang lewat lebih kencang terdengar. "Itu rumah Pak Asep, kasihan juga dia. Anaknya makin sensitif sekarang." "Ya jelas, kemarin didatangi orang miskin bawa botol aneh. Kalau sampai kenapa-kenapa, siapa yang tanggung jawab? Anak itu makin hari makin mudah marah. Jangan-jangan efek frustasi karena lumpuh." Kristina mematikan televisi. Dadanya sesak mendengar ocehan itu. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam diam. Rasanya dunia seakan menertawakannya tanpa jeda. Ia memandang tangannya yang gemetar.
Kenapa semuanya harus begini? Siang hari, Asep belum kembali dari apotek. Kristina mulai resah. Ia terus mengecek jam, berharap ayahnya segera muncul. Napasnya menjadi cepat, jantungnya berdegup keras. Ia merasa tidak tenang, seolah belum cukup buruk. Tiba-tiba rasa panas dari ramuan itu muncul lagi. Kali ini lebih kuat, seperti gelombang yang naik dari pinggul ke pinggang, lalu turun lagi. Rasa itu membuat tubuhnya merinding. Kristina memijat pahanya. Tidak ada reaksi, tidak ada tanda apapun. Percuma, gumamnya. Ramuan itu cuma bohongan. Air matanya mengalir perlahan. Ia merasa bodoh karena sempat berharap meski hanya sedikit. Sekitar pukul 2 siang, ketukan pintu terdengar. Kristina langsung menoleh penuh harap. Namun yang muncul bukan Asep, melainkan Dodi. Ia berdiri dengan wajah letih, pakaian yang sama seperti kemarin, dan tas karung yang terlihat makin kosong. Mata Dodi memandang Kristina dengan tatapan khawatir. "Neng, saya cuma mau tanya, bagaimana rasanya hari ini?" Kristina meremas roda kursinya. "Pergi, sudah kubilang jangan datang lagi." Dodi menelan ludah. "Maaf, Neng, saya cuma takut Neng merasa sakit karena ramuan itu." "Aku tidak apa-apa, tapi ramuanmu tidak bekerja. Tidak ada perubahan. Jadi berhenti, beri aku harapan palsu." Dodi menunduk. Maaf, tidak cukup. Kamu tahu tidak? Karena kamu, orang komplek ngomong macam-macam. Kamu datang ke sini bawa botol aneh, bikin aku merasa seperti orang putus asa yang mau percaya hal konyol. Dodi tetap diam. Tatapannya bukan marah, bukan tersinggung, tapi sedih. Sedih seperti seseorang yang terbiasa disalahkan, meski berniat baik. Kristina menahan tangisnya. "Tolong, pergi." Dodi memandangnya 1 detik lagi, kemudian mengangguk pelan. "Baik, Neng, saya tidak akan datang lagi. Semoga Allah jaga kesehatan Neng dan Pak Asep." Ia berbalik. Langkahnya pelan dan menyeret debu di halaman, tapi tetap tegak. Seakan ia belajar menerima rasa sakit dengan cara yang sudah ia jalani sejak lama. Kristina memandang punggung lelaki itu sampai menghilang, dadanya terasa semakin berat. Entah karena marah atau karena rasa bersalah yang tiba-tiba muncul. Sore hari, Asep akhirnya pulang. Jalannya goyah, wajahnya pucat. Kristina terkejut melihatnya. "Ayah, kenapa? Ayah kemana saja?" Asep tersenyum paksa. "Tadi ayah sempat mampir ke kantor lama. Ada beberapa berkas yang harus ayah tanda tangani." Napas Asep terdengar berat. Kristina langsung mendekat. "Ayah, jangan paksakan diri." Asep duduk sambil memegang dadanya. "Ayah baik-baik saja. Kamu tidak usah khawatir." Namun Kristina bisa melihatnya jelas, ayahnya sedang sakit. Dan seolah seluruh dunia menolak memberi mereka sedikit ketenangan. Di malam itu, Kristina menatap langit-langit kamarnya sambil menangis dalam diam. Tidak ada perubahan pada kakinya. Tidak ada harapan baru. Hanya rasa sakit, lelah, dan tak percaya pada apapun. Hari itu menjadi hari paling menyakitkan sejak ramuan itu masuk ke tubuhnya. Ia tidak menyadari bahwa di balik rasa sakit itu, kebaikan perlahan sedang bekerja, meski ia belum bisa merasakannya. Malam setelah pertengkaran dengan Dodi, Kristina tidur dengan gelisah. Ia tidak memikirkan ramuan itu lagi. Yang ia pikirkan hanya ayahnya yang mulai sering kelelahan, napasnya yang makin pendek, dan punggung yang selalu terlihat menahan sakit setiap kali berdiri terlalu lama. Ia merasa hidupnya seperti benang kusut yang tidak bisa lagi diurai. Semua jalan buntu. Semua doa seakan tidak lagi terdengar. Namun tepat menjelang dini hari, sesuatu yang aneh terjadi. Kristina terbangun oleh rasa hangat yang sangat kuat, menjalar dari betisnya menuju lutut. Rasanya berbeda dari kesemutan biasa. Ini seperti ada aliran kecil yang hidup di dalam kulitnya, bergerak perlahan, menggelitik saraf yang selama bertahun-tahun tak pernah merespon apapun. Ia terkejut, memegang pahanya sambil menarik napas panjang. Apa ini? Rasa itu tidak menyakitkan.
Justru terasa seperti ada tangan lembut yang menepuk-nepuk pelan bagian dalam kakinya. Sesuatu yang selama ini tidak pernah ia rasakan lagi sejak kecelakaan Christina menggigit bibirnya. Ia tidak berani memanggil Asep. Ia takut berharap, takut merasa senang lalu dikecewakan lagi. Jadi ia hanya memejamkan mata erat-erat, mencoba mengabaikan semua rasa yang muncul. Namun ia tidak bisa tidur lagi sampai pagi. Ketika akhirnya matahari naik, Asep membuka pintu kamar dengan napas terengah. "Pagi, Tin, ayah buatkan bubur." Christina menoleh dengan wajah pucat. Ia tampak seperti semalaman tidak tidur. Asep langsung cemas. "Kamu sakit?" Christina menggeleng cepat. "Tidak, hanya lelah." Asep hendak mendekat, tapi Christina buru-buru menarik selimut menutupi kakinya. Ia takut ayahnya melihat bagaimana otot kakinya mulai bergerak kecil-kecil. Meski pergerakan itu nyaris tidak terlihat, namun bagi Christina itu adalah sesuatu yang sangat besar. "Tin, kamu yakin tidak apa-apa?" "Aku cuma butuh istirahat, ya." Asep akhirnya menyerah dan pergi menyiapkan sarapan. Christina memejamkan mata sebentar, memikirkan apa yang terjadi semalam. Ia masih ingat betul rasanya. Rasa hangat itu seperti hidup, seperti sesuatu yang dikirimkan dari dalam tubuhnya sendiri, bukan dari luar. Tapi ia masih tidak percaya. Tidak mungkin ramuan orang kumal itu bekerja, bisiknya pada dirinya sendiri. Namun hatinya tidak lagi mampu menolak kenyataan, kalau ada perubahan kecil yang nyata. Menjelang siang, sensasi itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. Sebuah denyutan lembut muncul di telapak kaki kirinya. Seperti getaran kecil yang biasanya hanya bisa dirasakan oleh orang normal. Christina langsung terpaku. Ia menatap ujung jarinya, mencobanya. Menekannya sedikit ke lantai. Tidak ada reaksi besar, tapi ia merasakan sesuatu sangat halus. Namun itu adalah sensasi yang selama ini hilang. Ia menutup mulutnya agar tidak berteriak. "Ya Allah," bisiknya. Apa benar ini terjadi? Air mata mengalir tanpa ia sadari. Setetes jatuh ke pahanya. Ia tidak tahu apakah itu benar-benar tanda kesembuhan atau hanya kesalahan saraf yang terjadi sesekali. Tetapi sensasi itu nyata. Ia meraihnya dengan perasaan campur aduk antara takut, senang, dan bingung. Sore hari, Asep kembali dari luar rumah dengan langkah goyah. Christina menyambutnya di ruang tengah. "Yah, kenapa ayah keluar lagi?" Asep mengusap keningnya. "Ada tetangga minta bantuan. Ayah tidak bisa nolak." Christina menatap dada ayahnya yang tampak naik turun lebih cepat dari biasanya. "Ayah, tolong jaga diri. Aku tidak ingin kehilangan ayah." Asep tersenyum, tetapi senyum itu lemah. Ayah masih kuat. Kalimat itu menusuk Christina. Ia ingin berdiri, ingin memeluk ayahnya, ingin menenangkannya. Namun kursi roda itu tetap membatasi gerakannya. Ia memeluk dirinya sendiri, merasa kecil dan tak berguna. Malamnya, sensasi geli itu muncul lagi. Kali ini lebih intens. Christina tidak bisa menahannya. Ia memijat pahanya pelan-pelan. Ototnya seperti merespon sedikit. Sangat kecil, tapi terasa. Ia menahan napas. Aku mulai merasakannya lagi. Tidak mungkin. Tubuhnya gemetar. Ia takut mengatakan ini pada Asep. Ia takut mengecewakan ayahnya jika ternyata sensasi itu hanya ilusi. Ia takut menipu diri sendiri. Lalu tanpa ia sadari, ingatan tentang Dodi muncul di kepalanya. Lelaki miskin itu berdiri di luar pagar dengan tas karung seadanya. Mata jujurnya, senyumnya yang sederhana, tatapannya yang tidak menuntut apapun. Suaranya yang lembut ketika berkata bahwa ia hanya ingin membantu. Dodi tidak pernah meminta imbalan, tidak pernah memaksa, tidak pernah marah ketika dihina. Christina menelan ludah. Apa aku sudah terlalu kejam padanya? Hatinya seperti ditarik dari dalam. Karena jika ramuan itu benar bekerja, maka lelaki yang ia hina habis-habisan itu telah melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Selama bertahun-tahun malam semakin larut. Christina tidak bisa tidur.
Ia menatap jendela kamar dengan mata yang dipenuhi air. Kalau ini benar terjadi, apa aku mampu menepati janji itu? Ia menunduk tangannya, menggenggam roda kursi dengan kuat. Janji yang ia ucapkan saat marah tiba-tiba menjadi bayangan yang menghantuinya. Menjadi dinding yang berdiri di depan langkah hidupnya. Ia tahu Dodi tidak menginginkan apapun. Tapi janji tetaplah janji. Dan Christina adalah orang yang selalu diajarkan ayahnya untuk menjaga kata-kata yang keluar dari mulutnya. Ia mencengkeram gaun tipisnya. Sementara rasa hangat itu terus bergerak pelan dalam tubuhnya. Semakin jelas, semakin nyata. Seakan tubuhnya sendiri sedang berjuang untuk kembali hidup. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Christina merasa ketakutan. Bukan karena lumpuh, tetapi karena ada kemungkinan besar ia akan sembuh. Dan ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan jika itu benar-benar terjadi. Pagi itu terasa berbeda. Udara dingin yang masuk dari sela jendela membuat tubuh Christina merinding. Tetapi rasa menggelitik di kedua kakinya masih terasa jelas. Bahkan lebih kuat dari malam kemarin. Sensasinya seperti aliran yang mengalun, menggerakkan saraf-saraf yang dulu sudah dianggap mati. Christina duduk diam di kursi rodanya, menatap kedua kakinya dengan mata yang tidak berkedip. Bagian betisnya berdenyut halus. Pahanya seperti menegang sedikit. Telapak kakinya berkedut kecil tanpa ia perintahkan. Ini bukan khayalan ia memegang lutut kirinya. Sentuhan itu menimbulkan reaksi lembut. Ia hampir menjatuhkan tangan karena terkejut. Ya Allah, aku benar-benar merasakannya, bisiknya lirih. Namun rasa bahagia itu bercampur ketakutan lebih besar. Ketakutan yang menghimpit dadanya sampai ia hampir tidak bisa bernapas. Karena jika ini benar, jika ramuan itu bekerja, maka ia telah mengucapkan janji yang tidak bisa ia tarik kembali. Asep keluar dari kamar sambil memegangi dadanya. Langkahnya berat, namun ia memaksakan diri untuk tersenyum ketika melihat putrinya. Pagi, Tin. Christina mengangguk. Pagi ya. Asep duduk di sofa, mengatur napas. Christina memperhatikan keadaan ayahnya yang semakin parah. Ada rasa bersalah yang menusuk karena ia tidak bisa melakukan apapun. Tin, ayah mau tanya, semalam kamu benar-benar tidak apa-apa? Christina menggigit bibirnya. Ia ragu apakah ia harus berkata jujur. Jika ia berkata ada perubahan, ayahnya akan punya harapan lagi. Harapan itu bisa menjadi pedang jika nanti ternyata semua ini hanya efek sementara. Namun bagian hatinya ingin berbagi apa yang ia rasakan. Ia menunduk perlahan. Ya, semalam kakinya seperti ada sensasi. Asep langsung duduk tegak. Napasnya hampir terhenti. Sensasi? Seperti apa? Seperti hangat dan ada geli kecil. Asep menutup mulutnya dengan tangan. Mata tuanya memerah. Tin, itu sudah bertahun-tahun tidak terjadi. Christina cepat-cepat menahan euforia ayahnya. Tapi aku tidak yakin ya. Jangan berharap dulu. Asep mengangguk sambil menghapus matanya. Ayah tidak berharap. Ayah hanya syukur sekali kalau kamu bisa merasakan apapun. Christina menunduk dalam ia ingin mengatakan bahwa ia benar merasakan perubahan. Namun dadanya sesak memikirkan konsekuensinya. Menjelang siang, rasa geli di kakinya makin kuat. Christina mencoba menekan telapak kakinya ke lantai. Ia melakukannya pelan-pelan, takut kalau ototnya kram atau justru tidak merespon. Namun sesuatu terjadi, ia seperti merasakan berat tubuhnya menekan lantai. Sangat ringan, tapi nyata. Christina menahan napasnya. Tangannya memegang sandaran kursi kuat-kuat. Ia mencoba menekan lagi, sedikit lebih keras. Dan tiba-tiba otot di betis kanannya berkontraksi. Sangat kecil. Tapi itu adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun. Christina menutup mulut. Tubuhnya gemetar hebat karena terkejut. Tidak mungkin. Ia mencoba lagi. Kakinya bergerak. Walaupun hanya sepersekian inci, itu sudah cukup untuk membuat mata Christina basah oleh air mata yang tidak bisa ia tahan lagi. Ia menangis.
terisak keras sambil menutupi wajahnya. Asep yang sedang merapikan meja mendengar tangisan itu dan langsung berlari kecil menuju kamar. "Tin, ada apa?" Kristina tidak bisa bicara. Ia menunjuk kakinya sambil terisak. Asep mendekat, mengelus kepalanya pelan. "Tin, tenang. Apa yang terjadi?" Dengan suara bergetar, Kristina berkata, "Kakiku bergerak ya." Asep membeku. "Coba tunjukkan pada ayah." Kristina menelan ludah. Ia mengatur napas, lalu menekan lantai dengan sangat hati-hati. Dan kali ini, di depan mata ayahnya, telapak kaki itu bergerak sedikit. Tidak banyak, namun cukup untuk membuat dunia Asep runtuh dalam keharuan. Asep memegang wajahnya. Ya Allah, Tin, ini..." Ia tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Air matanya jatuh membasahi pipinya. Tangannya bergetar saat menyentuh paha putrinya. "Tin, kamu merasakannya?" Kristina mengangguk sambil menangis. "Iya, aku merasakannya." Asep tiba-tiba sujud sambil menangis keras. Bahu lebarnya bergetar hebat. "Terima kasih ya Allah. Terima kasih Engkau tidak tinggalkan kami." Kristina ikut menangis, tetapi di balik air mata kebahagiaan itu, ada ketakutan lain yang muncul seperti bayangan. Ketakutan tentang Dodi, ketakutan tentang janji itu, ketakutan tentang apa yang harus ia lakukan setelah ini. Beberapa jam berlalu. Kristina berusaha diam, tapi otaknya terus berputar. Ia memegang lututnya. Sensasinya makin jelas, seperti tubuhnya benar-benar mulai hidup. Dan pada suatu saat yang tidak terduga, Kristina memutuskan sesuatu. Ia ingin mencoba berdiri. Ia menatap kursi rodanya, lalu menatap lantai. Tangannya meraih sandaran kursi. "Bismillah," bisiknya. Ia menekan kedua telapak kakinya ke lantai, lututnya bergetar. Jantungnya berdetak keras sampai tubuhnya goyah. Tetapi ia terus mencoba. Asep yang lewat tiba-tiba melihatnya dan hampir berteriak, "Tin, jangan paksa dirimu." Kristina menahan napas. "Ayah, biarkan aku coba." Dengan napas yang terengah dan tubuh gemetar hebat, Kristina mengangkat tubuhnya dari kursi roda. Lututnya hampir ambruk. Otot kakinya seperti menjerit, tapi bukan sakit. Lebih seperti kejutan setelah lama tertidur. Ia mendorong tubuhnya sedikit lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak sekian lama, Kristina berdiri. Asep menutup mulutnya sambil jatuh berlutut. Air matanya kembali mengalir deras. Tin, astagfirullah. Kamu berdiri, kamu bisa berdiri." Kristina menggigit bibirnya. Tubuhnya bergetar hebat, tapi ia tersenyum sambil menangis. "Ya, aku bisa." Ia bertahan hanya beberapa detik sebelum tubuhnya goyah. Asep cepat menangkapnya, memeluknya kuat-kuat. Kristina menangis di dada ayahnya. "Ya, aku takut." Asep mengelus punggung putrinya. "Tidak apa-apa, ayah ada." Tetapi dalam hati Kristina, satu kalimat terus berputar tanpa henti. "Jika kau bisa membuat kakiku berjalan normal lagi, aku rela jadi istrimu." Dan sekarang, kaki itu sudah mulai berjalan ke arah takdirnya. Sejak pagi setelah mujizat itu terjadi, rumah Asep berubah menjadi tempat penuh tangis bahagia. Kristina masih tidak mampu berdiri lama, tetapi setiap kali ia menekan lantai dengan telapak kakinya, sensasi hangat itu kembali. Ia bisa merasakan berat tubuhnya perlahan diterima oleh kedua kakinya. Sekecil apapun pergerakannya, itu adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan bisa terjadi lagi. Asep juga tidak berhenti memuji kebesaran Allah. Setiap melihat putrinya menggerakkan kaki, ia langsung meneteskan air mata, seperti seorang ayah yang baru kembali menemukan anaknya setelah lama hilang. Namun di balik semua kebahagiaan itu, Kristina dihantui satu nama yang tidak bisa ia hilangkan. Dodi. Lelaki kumal yang ia hina, lelaki yang ia usir, lelaki yang ia tantang tanpa pikir panjang. Dan lelaki itu tidak ada kabarnya sejak hari ia pergi dengan kepala tertunduk. Kristina duduk di kursi rodanya sambil menatap pagar rumah. Ya,
Apa menurut ayah dia akan kembali? Asep yang sedang menyiapkan air hangat mengangkat wajahnya. Tidak tahu, Tin. Dia bilang tidak akan datang lagi kalau tidak ada apa-apa. Tapi sekarang sudah ada perubahan. Asep terdiam. Ia bisa melihat jelas bagaimana hati putrinya dipenuhi rasa bersalah dan gelisah. Christina menatap kakinya yang bergerak kecil. Ayah, kita harus cari dia. Asep mendekat dan menatap kedua mata putrinya. Tin, kamu yakin? Christina mengangguk, meski suaranya bergetar. Aku harus berterima kasih padanya. Dan aku harus bicara tentang janji itu. Nama janji itu membuat Asep menghela napas panjang. Ayah hanya ingin kamu bahagia. Tapi kalau kamu memang ingin mencari dia, ayah ikut. Christina menahan air mata. Aku tidak bisa mengabaikannya. Ya, dia sudah melakukan sesuatu yang bahkan dokter tidak bisa lakukan. Asep mengangguk. Baik, kita cari dia. 1 jam kemudian, mereka keluar menggunakan mobil tua Asep. Mesin mobil menggerung berat, tapi masih cukup kuat untuk membawa mereka keluar komplek. Christina duduk di kursi depan, tangan menggenggam roknya. Ia gelisah, jantungnya berdetak cepat. Asep meliriknya. Tenang saja, Tin, kita akan temukan dia. Tapi dia bisa saja pindah, atau marah karena aku hina dia, atau dia tidak terlihat seperti orang yang menyimpan dendam, potong Asep lembut. Dia terlihat seperti orang yang terbiasa menerima hidup apa adanya. Ucapan itu membuat Christina semakin sesak. Mereka mulai menyusuri perkampungan dekat komplek, tempat di mana banyak pemulung dan pekerja kasar tinggal. Christina memerhatikan setiap gang dengan cemas. Di gang pertama, mereka bertanya pada seorang bapak tua. Pak, apakah bapak kenal seorang pemuda bernama Dodi? Badannya kurus, sering bawa tas karung. Bapak tua itu menggeleng. Dodi yang mana, Pak? Di sini ada banyak Dodi. Christina merasa nyalinya goyah. Mereka lanjut menyusuri gang kedua. Di sana mereka bertemu seorang wanita penjual gorengan Asep bertanya lagi. Bu, maaf, apakah pernah lihat pemuda bernama Dodi? Wanita itu berpikir lama lalu menjawab. Kalau Dodi yang suka mulung botol, mungkin dia sering di tikungan pasar. Christina langsung memegang tangan ayahnya. Yah, ke pasar. Asep mengangguk dan mengarahkan mobil menuju pasar pinggir jalan yang ramai. Saat tiba di pasar, suasana hiruk-pikuk menyambut mereka. Suara pedagang, langkah kaki yang ramai, dan aroma sayur bercampur dengan bau sampah pagi. Asep membantu menurunkan kursi roda Christina. Namun mengingat Christina sudah mulai bisa berdiri meski sangat sebentar, ia mencoba sesuatu. Tin, mau coba berdiri dulu sebelum duduk di kursi roda? Christina menggigit bibirnya. Aku coba. Ia membuka pintu mobil perlahan. Dengan menahan napas, ia memegang lengan ayahnya. Kakinya menjejak tanah. Tubuhnya bergetar, tapi ia bisa berdiri selama beberapa detik. Asep memegang bahunya. Penuh haru. Masya Allah, kamu benar-benar semakin kuat. Christina tersenyum kecil sebelum duduk di kursi roda. Ayo ya, kita cari dia. Pasar itu luas. Mereka menyusuri satu persatu lorong sempitnya. Christina melihat setiap pemulung yang lewat dengan wajah penuh harap. Namun tidak ada satupun yang Dodi. Setelah hampir 1 jam, Christina mulai kehilangan tenaga. Yah, kayaknya dia tidak ada di sini. Asep hendak menenangkan putrinya. Namun sebelum ia bicara, seorang tukang parkir mendekat. Pak, nyari siapa? Dari tadi muter-muter. Asep mengangguk sopan. Kami mencari pemuda pemulung. Namanya Dodi. Kurus, bawa tas karung. Tukang parkir itu menunjuk ke arah luar pasar. Kalau Dodi yang saya tahu, dia kerja sementara di tempat bongkar kayu dekat jembatan. Hati Christina seperti ditarik. Ya, ayo ke sana. Mereka tiba di tempat bongkar kayu. Suasana berdebu, panas, dan dipenuhi suara palu yang menghantam papan. Para pekerja terlihat letih. Pakaian mereka penuh kotoran, serbuk kayu Christina menahan napas. Kemudian,
ia melihat sosok itu. Dodi. Ia sedang membongkar tumpukan kayu berat sambil mengelap keringat dengan punggung tangannya. Pakaiannya compang-camping, tapi wajahnya tetap lembut seperti saat pertama kali datang ke rumah mereka. Langkah Asep melambat. Kristina memegang dadanya, matanya mulai berkaca-kaca. Yah, itu dia. Asep mendorong kursi roda mendekati Dodi. Ketika Dodi menoleh dan melihat mereka, ia membeku. Wajahnya langsung berubah panik, seperti tidak percaya mereka datang mencarinya. "Neng, Pak Asep, kok bisa di sini?" Tanyanya terbata-bata. Kristina memandangnya dengan air mata yang mengalir diam-diam. Ia mencoba bicara, tapi suaranya pecah. "Dodi, kakinya, aku bisa berdiri lagi." Dodi terdiam. Wajahnya perlahan memucat lalu memerah. Bibirnya bergetar. "Neng, serius?" Kristina mengangguk sambil menangis. "Aku jalan pelan-pelan, itu karena kamu." Dodi menutup mulutnya dengan tangan. Matanya berkaca-kaca. Ia mundur selangkah, lalu menunduk dalam. Tubuhnya gemetar. "Alhamdulillah, alhamdulillah." Suara itu keluar dengan penuh haru, dari hati yang paling dalam. Dan saat itu pula, Kristina menyadari sesuatu. Bahwa lelaki ini jauh lebih baik daripada siapapun yang pernah ada dalam hidupnya. Namun dalam hatinya, satu janji mulai menggema, semakin keras. "Jika kau bisa membuat kakiku berjalan normal lagi, aku rela jadi istrimu." Dan kini, janji itu bukan lagi sekadar ucapan marah. Janji itu berubah menjadi takdir yang mulai mengetuk pintu hidupnya. Dodi berdiri terpaku di tengah tumpukan kayu, memandang Kristina yang duduk di kursi roda dengan mata yang masih basah oleh air mata. Suara palu para pekerja, teriakan mandor, dan bisingnya pasar seakan hilang begitu saja. Dunia seperti menyempit, menyisakan 3 orang, Kristina, Asep, dan seorang pemuda miskin yang tidak pernah menyangka dirinya akan menjadi bagian dari cerita mereka. Kristina mengusap matanya sambil menarik napas yang gemetar. "Dodi, aku datang untuk bilang terima kasih. Karena kamu, aku bisa berdiri lagi." Dodi menunduk dalam. "Itu bukan karena saya, Neng. Itu semua atas izin Allah. Saya hanya perantara." Asep mendekat selangkah. "Nak Dodi, apa yang kamu lakukan bukan hal kecil. Kamu sudah menolong kami dengan cara yang tidak pernah orang lain bisa lakukan." Dodi menggeleng cepat, seperti tidak pantas mendapat pujian. "Saya cuma ingin mencoba membantu. Saya tahu rasanya hidup susah. Saya tahu rasanya ketika orang kehilangan harapan. Jadi waktu lihat Neng Kristina, saya cuma ingin bantu." Kristina menatapnya. Ada sesuatu pada cara Dodi bicara yang membuat hatinya bergetar. Bukan karena romantis, bukan karena janji, tapi karena ketulusan yang jarang ia temui. "Dodi," ucap Kristina pelan. "Ramuan itu benar-benar bekerja. Aku merasakan geli di kaki sejak malam kedua, dan pagi ini aku bisa berdiri selama beberapa detik." Dodi menutup matanya sejenak, menahan tangis. Dadanya naik turun seperti sedang menahan sesuatu yang sangat berat. "Neng, saya bahagia sekali dengarnya. Saya cuma takut Neng salah paham. Saya tidak pernah ingin apa-apa dari Neng." Kristina terdiam. Asep memperhatikan pergerakan wajah putrinya. Ia tahu Kristina sedang berperang dengan perasaan yang rumit. Bukan hanya soal kesembuhan, tapi soal janji yang dulu ia lontarkan dalam keadaan marah. Dodi melanjutkan dengan suara ragu-ragu. "Neng, soal ucapan Neng hari pertama itu, saya mohon jangan dipikirkan. Saya tahu itu keluar karena emosi. Saya tidak layak menuntut apapun." Kristina menunduk dalam. Kata-kata itu bak pisau yang masuk pelan ke dadanya. Sebagian dirinya merasa lega karena Dodi tidak menuntut apa-apa. Namun di sisi lain, ada rasa sesak yang tidak bisa ia jelaskan. Asep menyela dengan suara hati-hati. "Dodi, boleh ayah tanya sesuatu?" Dodi mengangguk. "Kamu dapat ramuan itu dari mana sebenarnya?"
Dodi menarik napas panjang, seperti sedang bersiap membuka pintu lama yang ia kunci rapat. Itu warisan dari alm ayah saya. Pak dulu beliau tabib kampung. Banyak orang datang dari desa ke desa untuk minta tolong. Tapi setelah beliau meninggal, ramuan itu hampir tidak pernah saya buat lagi. Karena bahan-bahannya sulit dicari. Dan saya takut salah pakai. Christina memperhatikan setiap kata. Jadi, kamu memberikan ramuan itu padaku tanpa minta imbalan apapun. Dodi tersenyum kecil. Kalau Neng sembuh, itu sudah cukup buat saya. Saya tidak butuh yang lain. Ucapan sederhana itu membuat Christina menunduk semakin dalam. Air matanya jatuh tanpa suara Asep meletakkan tangannya di bahu putrinya, memberi kekuatan. Tak lama kemudian, mandor tempat bongkar kayu mendatangi mereka. Dodi, kamu istirahat atau kerja? Kalau mau kerja, kerja. Kalau mau ngobrol, keluar dulu. Dodi langsung meminta maaf. Maaf pak, saya keluar. Mandor pergi sambil mengomel kecil. Dodi menatap Christina dan Asep. Maaf ya, pak, Neng, tempat ini memang agak keras. Asep mengangguk. Tidak apa-apa, Dodi. Kalau kamu tidak keberatan, boleh kita bicara sebentar di tempat yang lebih tenang? Dodi menoleh ke tempat kosong sebelah jembatan. Di situ saja, Pak. Mereka berpindah. Angin dari sungai kecil membuat suasana lebih sejuk. Christina memegang roda kursi rodanya sendiri, berusaha bergerak pelan tanpa bantuan ayahnya. Namun Asep tetap menjaga di belakang untuk memastikan putrinya aman. Saat mereka sampai, Dodi duduk di batu besar, menunduk. Neng, ada yang mau Neng bicarakan? Christina menarik napas panjang. Ia memandang kedua kakinya yang kini mulai merespon sedikit demi sedikit. Lalu ia mengangkat wajah menatap Dodi. Aku ingin menepati janjiku. Dodi langsung memalingkan wajah. Terkejut. Neng, tolong jangan bilang begitu. Saya tidak pantas. Christina menatapnya dalam. Yang menentukan pantas atau tidak bukan kamu, Doh. Ucapan itu keluar dari mulutku. Dan ayah selalu mengajarkan bahwa setiap kata adalah amanah. Dodi menggeleng kuat. Tapi Neng Christina cantik, terhormat, anak satu-satunya Pak Polisi. Sedangkan saya hanya pemulung, pekerja kasar. Saya bahkan tidak punya rumah tetap. Christina menggigit bibir. Tapi aku hidup lagi karena kamu, aku bisa berdiri karena kamu. Dodi menutup wajahnya. Bahunya bergetar. Ia berusaha keras menahan emosi. Asep kemudian mendekat, duduk di samping pemuda itu. Suaranya lembut namun tegas. Dodi, dengarkan ayah. Anak ayah bukan tipe yang bicara sembarangan. Dan kamu sudah membuat sesuatu yang tidak pernah orang lain bisa lakukan. Jadi kalau anak ayah bilang ingin menepati janji, kamu tidak perlu merasa rendah. Dodi menatap Asep dengan mata berair. Pak, saya tidak ingin masuk dalam kehidupan Neng Christina. Saya cuma ingin bantu. Saya takut dianggap memanfaatkan. Christina akhirnya tak tahan lagi. Dodi, aku ingin kamu datang ke rumah besok. Aku ingin bicara lagi tentang ini. Dodi menatapnya lama. Neng yakin? Christina mengangguk pelan. Aku butuh waktu memikirkan semuanya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak mau mengacukanmu lagi. Dodi menunduk dalam, lalu menjawab pelan. Baik, Neng. Kalau itu permintaan Neng, saya datang. Christina menatap sungai kecil di depan mereka. Airnya bergerak tenang, memantulkan cahaya kuning matahari sore. Ia sadar hidupnya akan berubah mulai hari ini. Dan Dodi adalah bagian besar dari perubahan itu. Malam itu, rumah Asep dipenuhi keheningan yang janggal. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara sendok beradu dengan piring, tidak ada tawa kecil dari Christina. Hanya suara jarum jam yang berdetak pelan, seakan menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Christina duduk di kursi rodanya, menatap jendela yang mengarah ke taman kecil rumah mereka. Cahaya lampu taman membuat daun-daun itu terlihat berkilau. Namun, pikirannya gelap. Terlalu banyak hal yang berputar di kepalanya. Ia menekan lututnya dengan tangan gemetar. Sarafnya mulai merespon lebih baik hari ini.
Setiap kali ia mencoba menggerakkan kaki, ototnya terasa menegang sedikit. Itu membuatnya senang dan sekaligus ketakutan. Karena semakin nyata kesembuhannya, semakin dekat ia pada janji yang dulu ia ucapkan dengan marah. Jika kau bisa membuat kakiku berjalan normal lagi, aku rela jadi istrimu. Christina menggigit bibir hingga hampir berdarah. Ia tidak tahu apakah ia siap. Asep keluar dari kamarnya sambil batuk kecil. Christina cepat memutar kursinya menghadap ayahnya. Ayah, batuk lagi? Asep tersenyum tipis meski wajahnya pucat. Namanya juga penyakit, Tin. Kadang kumat. Christina menahan tangan ayahnya. Ayah harus istirahat lebih banyak. Jangan memaksa diri keluar rumah lagi. Asep mengusap bahu putrinya. Ayah baik-baik saja. Kamu yang lebih ayah pikirkan. Christina menunduk. Setelah beberapa detik hening, Asep duduk di sampingnya sambil mengatur napas. Tin, ayah mau tanya sesuatu. Apa? Jika kamu benar-benar sembuh, kamu akan apa? Pertanyaan itu menancap tepat di hati Christina. Ia menarik napas panjang sebelum menjawab. Aku tidak tahu, ya. Rasanya semuanya berjalan terlalu cepat. Asep menatap wajah putrinya lama sekali. Tentang janji itu, ayah tidak memaksa kamu untuk menepatinya. Christina menatap ayahnya. Ada air mata yang menggenang di ujung matanya. Tapi ayah yang selalu bilang, jangan pernah bermain dengan kata-kata. Asep tersenyum kecil. Iya, tapi ayah tidak mau kamu menikah hanya karena merasa terikat oleh satu kalimat. Christina mengusap wajahnya. Ayah, aku tidak bisa membohongi diri sendiri. Aku merasa bersalah, dan aku juga terharu karena Dodi tidak menuntut apa-apa. Asep mengangguk. Dia memang bukan pemuda biasa, Tin. Christina menatap keluar jendela. Besok dia datang ya? Aku ingin bicara dengannya lagi. Asep memegang tangan putrinya. Ayah akan mendukung apapun keputusanmu. Keesokan paginya, tepat jam 7, ketukan terdengar di pagar suara itu sangat halus. Seakan orang yang mengetuk takut mengganggu. Christina langsung menggenggam rok panjangnya. Jantungnya berdebar keras. Ia tahu itu Dodi. Asep berjalan ke arah pagar sambil menahan napasnya yang berat. Ia membuka pintu pagar dan melihat Dodi berdiri dengan pakaian paling rapi yang ia punya. Meski hanya kemeja lusuh yang sudah dipakai entah berapa tahun, ia tetap merapikannya sekuat tenaga. Assalamualaikum Pak Asep, ucap Dodi malu-malu. Waalaikumsalam Dodi, masuklah. Dodi melangkah dengan hati-hati, seakan takut kakinya mengotori lantai rumah itu. Pandangannya langsung tertuju pada Christina yang duduk di ruang tamu. Christina menatapnya. Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, tidak ada amarah, tidak ada ejekan, tidak ada jarak. Hanya rasa bersalah, dan rasa hormat Dodi menunduk dalam. Neng, apa kabar? Christina mengangguk pelan. Lebih baik, karena kamu. Wajah Dodi memerah. Saya syukur kalau Neng sudah punya perubahan. Asep duduk di samping putrinya. Christina ingin bicara Dodi. Dodi memutar topi lusuhnya di tangannya, gugup. Iya Pak, Christina menelan ludah. Dodi, aku ingin kamu tahu sesuatu. Aku sudah bisa berdiri beberapa saat. Dan itu terjadi setelah aku minum ramuan kamu. Dodi menunduk, bibirnya bergetar. Alhamdulillah. Christina melanjutkan dengan suara pelan. Dan tentang janji itu, aku tidak bisa pura-pura lupa. Suasana langsung berubah hening. Bahkan angin yang masuk dari jendela tidak berani bergerak. Dodi menggigit bibir. Neng, saya mohon, jangan jadikan ucapan itu beban. Saya tidak ingin Neng merasa terikat pada orang seperti saya. Christina menatapnya lama. Dodi, aku bukan anak kecil. Aku tidak bicara tanpa tanggung jawab. Kalau aku bilang aku rela, maka aku harus siap. Dodi memejamkan mata. Ia tampak seperti sedang menahan sesuatu yang sangat berat. Neng, saya tidak pantas untuk kamu. Christina menjawab cepat. Itu bukan kamu yang menentukan. Asep memutuskan masuk Dodi. Ayah ingin tahu, jika memang Christina ingin menepati janji itu,
Apakah kamu bersedia? Dodi terkejut. Ia menatap Asep dan Kristina bergantian. Tubuhnya gemetar. Pak Asep, saya hanya pemulung. Saya miskin. Saya tidak punya apa-apa. Saya takut tidak bisa bahagiakan yang Kristina. Asep tersenyum lembut. Bahagia tidak selalu ditentukan oleh harta, Dodi. Selama kamu punya niat baik dan hati yang lurus, itu sudah cukup. Dodi menunduk. Kedua tangannya mengepal. Setelah beberapa detik yang panjang, ia akhirnya berkata dengan suara lirih namun tegas. Kalau memang Neng Kristina ingin menepati janjinya, dan kalau Pak Asep merestui, saya akan terima, tapi dengan satu syarat. Kristina mengerutkan dahi. Syarat? Dodi menatap mereka dengan kedua mata berkaca-kaca. Saya ingin diizinkan untuk berbakti pada Pak Asep dulu. Saya ingin bantu mencari obat untuk penyakit pernapasan Pak Asep sebelum saya berani menikah dengan Neng. Asep tertegun. Kristina menutup mulutnya, menahan tangis Dodi melanjutkan dengan suara bergetar. Saya tidak ingin menikahi Neng Kristina dengan tangan kosong. Saya ingin datang dengan membawa sesuatu, bukan harta, tapi setidaknya kesehatan untuk ayahnya. Sejenak, tidak ada yang bicara. Dunia terasa berhenti. Dan bagi Kristina, itu adalah momen ketika ia sadar bahwa lelaki miskin ini jauh lebih mulia daripada banyak lelaki yang pernah ia temui dalam hidupnya. Setelah Dodi menyampaikan syaratnya, suasana rumah Asep berubah menjadi tenang, namun penuh ketegangan lembut. Asep memandangi pemuda itu seolah melihat sesuatu yang ia sembunyikan jauh di dalam dirinya. Kristina mengusap ujung matanya yang basah. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tapi karena kagum. Asep akhirnya menghela napas panjang. Dodi, kamu bicara seperti laki-laki yang punya harga diri. Ayah menghargai itu. Dodi menunduk. Terima kasih, Pak. Kristina ikut bicara. Suaranya pelan. Dodi, tentang ayah. Memang betul penyakitnya makin parah. Aku takut. Asep tersenyum kecil, menepuk tangan putrinya. Ayah masih bisa bertahan, nak. Namun napas Asep terdengar semakin berat. Dan Dodi, entah bagaimana, langsung memperhatikan cara Asep menarik napas pendek, seperti menahan sesak. Pak Asep, kalau boleh jujur, saya kenal satu ramuan yang mungkin bisa bantu. Tapi, kalimat itu terhenti ekspresi Dodi mendadak berubah kaku. Seperti seseorang yang sedang menimbang bahaya hanya dengan menyebutkan sesuatu. Asep mencondongkan tubuh sedikit. Ada apa, Dodi? Dodi memejamkan mata sejenak lalu membuka kembali. Ramuan yang menyembuhkan Neneng itu bukan ramuan biasa. Warisan keluarga saya itu dulu dicari banyak orang. Bahkan ada yang pernah mencoba memaksa ayah saya untuk membocorkan bahan bakunya. Kristina langsung tegang. Memaksa? Dodi mengangguk pelan. Ayah bilang ramuan itu hanya boleh digunakan untuk menolong orang yang benar-benar membutuhkan. Kalau sampai jatuh ke orang yang salah, bisa disalahgunakan. Asep memandang Dodi dengan serius. Dodi, apa maksudmu disalahgunakan? Dodi tampak gelisah. Ia menatap pintu rumah, seakan takut ada yang mendengar. Beberapa orang percaya ramuan itu bisa menyembuhkan penyakit yang bahkan rumah sakit tidak bisa dengan cepat. Dan dulu, ada kelompok yang mencoba mencarinya untuk dijual dengan harga yang tidak masuk akal. Kristina terdiam. Kelompok? Ulang Asep, suaranya penuh kewaspadaan. Semacam orang-orang yang mencari keuntungan dari kesakitan orang lain, jawab Dodi. Ayah pernah bilang, mereka bisa mencelakai siapa saja yang punya ramuan itu. Kristina memegang dada. Jadi, kamu dalam bahaya waktu itu? Dodi tersenyum, pahit. Ayah saya meninggal bukan karena penyakit, Neng. Tapi karena ada orang yang memaksa beliau untuk memberikan resep itu. Kami berdua kabur malam-malam. Tapi ayah keburu jatuh sakit karena kelelahan dan ketakutan. Sejak itu, saya hidup berpindah-pindah. Keheningan menggantung Asep berkedip lambat, berusaha menyerap semuanya. Kristina menunduk, merasa dadanya ditarik oleh rasa sedih yang mendalam.
Dodi, kamu menolongku, padahal kamu sendiri hidup dalam ketakutan seperti itu. Dodi mengangguk. Saya cuma tidak ingin warisan ayah sia-sia. Jika bisa menyelamatkan seseorang, saya lakukan. Christina menggigit bibir, menahan air mata. Ia tidak pernah menyangka seorang pemuda miskin seperti Dodi memikul beban seberat itu. Dodi tidak hanya kehilangan ayah, tapi juga kehilangan tempat tinggal, kehilangan keamanan, kehilangan masa depan yang seharusnya ia punya. Ia menatap pemuda itu lama. Dodi, ucap Christina dengan suara hampir patah. Kamu sudah membantu aku, tapi kamu tidak cerita apa-apa tentang dirimu. Dodi menunduk, memberi senyum kecil. Saya takut bikin Neng tambah takut. Saya tahu Neng sudah banyak masalah. Christina menatapnya tanpa berkedip. Justru karena itu aku ingin tahu semuanya. Suasana menjadi hening lagi. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan. Dodi akhirnya melanjutkan. Tentang penyakit Pak Asep, ramuan untuk itu tidak semudah yang saya berikan ke Neng bahannya sangat sedikit ditemukan dan tidak bisa dibeli di pasar. Saya harus pergi cukup jauh. Asep menelan ludah. Sejauh apa, Dodi? Mungkin 2-3 hari perjalanan ke desa, tempat ayah saya dulu tinggal. Hanya di sana ada tumbuhan yang dipakai sebagai bahan utamanya. Christina langsung gelisah. Dodi, itu berbahaya. Tidak juga, tapi ada orang-orang dari masa lalu ayah yang mungkin masih mencari ramuan itu. Saya tidak yakin mereka masih di sana, tapi saya harus hati-hati. Christina memegang tangan ayahnya kuat-kuat. Ya, Asep meremas tangan putrinya. Nak, kalau ini untuk kesehatan ayah tidak keberatan. Dodi menatap keduanya dengan sorot tegas. Saya janji akan pulang secepat mungkin. Kalau Allah izinkan, saya akan bawa ramuan yang bisa membuat napas Pak Asep lebih lega. Christina menegakkan tubuhnya, wajahnya memucat. Dan setelah itu, kau ingin menikah denganku? Dodi terdiam lama. Kemudian ia menunduk, suaranya pelan dan tulus. Neng, kalau kamu mau menerima saya akan menjaga kamu seumur hidup saya. Tapi saya ingin datang ke hadapan kamu, bukan sebagai pemuda yang hanya membawa karung kosong. Saya ingin datang sebagai pemuda yang setidaknya bisa mengembalikan nafas ayahmu. Christina tidak kuat. Air matanya langsung jatuh. Asep menyeka pipinya dengan lembut. Dodi, ayah bangga dengan niatmu. Dodi menunduk lebih dalam. Saya pamit dulu, Pak, besok pagi saya berangkat. Ia bangkit dan berjalan perlahan menuju pagar. Langkahnya mantap, tapi bahunya sedikit bergetar. Saat pintu pagar tertutup, Christina memejamkan mata sambil memeluk lututnya. Ayahnya mendekat. Kamu takut dia pergi? Christina menggeleng pelan. Aku takut kalau sesuatu terjadi pada Dodi. Asep tersenyum dan mengusap kepala putrinya. Allah menjaga orang baik, Tin. Christina memandang langit lewat jendela. Dan di hatinya, untuk pertama kalinya, ia benar sadar bahwa ia tidak lagi melihat Dodi sebagai sekadar pemuda kumal yang membawa botol herbal. Ia melihatnya sebagai seseorang yang hendak melangkah ke masa depan hidupnya. Pagi berikutnya datang dengan suasana yang berat. Kabut tipis menyelimuti jalanan komplek, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Christina duduk di kursi rodanya di ruang depan sambil memandangi pintu pagar yang masih tertutup. Asep berdiri di belakangnya, kedua tangannya bertumpu pada punggung kursi. Napasnya terdengar berat, namun ia berusaha menyembunyikannya. Dodi sudah berangkat sejak subuh. Ia pamit kepada mereka dengan senyum tipis, meskipun tatapannya tidak bisa menyembunyikan ketegangan. Christina masih ingat bagaimana pemuda itu melangkah keluar, sambil membawa tas karung kecil yang sudah sobek di beberapa bagian, berisi pakaian seadanya dan peralatan yang ia butuhkan. Kembalilah dengan selamat, Do. Gumam Christina pelan. Asep menepuk bahunya. Dia anak baik, Tin, Allah akan lindungi. Namun Christina tidak bisa menghilangkan rasa cemas yang menggerogoti dadanya sejak semalam.
Dodi pergi sendirian. Padahal ia tahu jelas ada orang-orang yang pernah mengejar ayahnya demi ramuan itu. Dan kini Dodi kembali ke tempat yang sama. Bagaimana kalau mereka masih ada di sana? Bisiknya. Asep tidak sempat menjawab. Tiba-tiba suara motor berhenti tepat di depan pagar. Suaranya kasar, bukan suara motor warga komplek. Kristina terkejut. Asep segera berjalan ke arah pagar meski napasnya mulai sesak. Pintu pagar dibuka. Dua lelaki asing berdiri di depan. Wajah mereka keras, tubuhnya tegap, pakaiannya gelap seakan bukan warga sekitar. Satu dari mereka menatap tajam ke arah rumah, lalu memandang Asep tanpa senyum. "Pak," ucap lelaki itu dengan suara berat. "Kami mau tanya soal seorang pemuda bernama Dodi. Tadi kami lihat dia keluar dari komplek ini." Kristina langsung merinding. Ada sesuatu dari nada suara mereka yang tidak baik. Asep mencoba tetap tenang. "Maaf, kalian siapa?" "Kami cuma orang yang mencari seseorang," jawab lelaki itu datar. Lelaki kedua menyusupkan pandangannya ke dalam pekarangan rumah, tepat ke arah Kristina yang sedang duduk di kursi roda. Wajahnya menunjukkan sesuatu yang membuat Kristina gemetar. "Kami tahu dia dekat dengan keluarga ini," lanjut lelaki pertama. "Kami butuh dia. Ada urusan lama yang harus dibereskan." Nada itu terlalu dingin, terlalu mengancam. Asep menahan napasnya. Tatapannya berubah tajam, seperti naluri polisi lama yang kembali bangkit. "Saya tidak tahu urusan apa, tapi dia sudah pergi." "Kemana?" tanya mereka bersamaan. Asep tidak bergerak. "Itu bukan urusan kalian." Lelaki yang kedua mendekat satu langkah, memandangi Asep dari atas ke bawah. "Pak, jangan mempersulit, kami hanya butuh dia untuk bicara." "Tapi saya tidak akan beritahu," tegas Asep. Ketegangan memuncak. Kristina memegang sandaran kursinya dengan tangan gemetar. "Ayah, jangan dekat-dekat." Lelaki itu melirik Kristina. "Oh, jadi ini putrinya. Cantik. Sayang kalau bapaknya membuat masalah." Asep langsung melangkah setengah langkah maju. "Jangan macam-macam. Ini rumah saya. Kalian tidak berhak bicara seperti itu." Lelaki pertama mengangkat alisnya. "Tenang, Pak. Kami tidak mau ribut, kami cuma mau Dodi. Ramuan yang dia bawa milik keluarga seseorang. Dia mencuri sesuatu yang bukan haknya." Kristina mengerutkan dahi. "Ramuan itu dicuri? Mustahil." Lelaki itu memandang Kristina dengan tatapan menyelidik. "Nona tahu tentang ramuan itu?" Asep segera berdiri di depan Kristina. "Cukup, dia tidak tahu apa-apa." Namun lelaki kedua menyeringai tipis. Jadi benar ramuan itu masih ada. Kristina merasa jantungnya seolah berhenti. Ada tatapan kelam dalam mata kedua orang itu yang membuatnya sadar. Mereka bukan sekadar mencari Dodi, mereka memburunya. Sama seperti orang-orang yang dulu mengejar ayahnya. Asep menundukkan bahunya sedikit, menahan sakit dada yang mulai muncul, namun ia tidak menyerah. "Saya akan lapor ke pihak berwajib jika kalian tidak pergi." Lelaki itu tertawa pendek. Pak, kami ini bukan orang sembarangan. Laporan tidak akan membantu." "Pergi dari sini," tegas Asep lagi. Kali ini lelaki pertama menggeram halus, lalu memberi isyarat pada temannya. "Kita pergi dulu. Tapi Pak..." "Nona, kalau Dodi kembali ke sini, beritahu dia bahwa kami menunggu. Kami akan datang lagi." Mereka berdua menatap rumah itu untuk terakhir kalinya, sebelum melangkah pergi. Suara motor mereka menghilang perlahan. Kristina baru bisa bernapas setelah pagar ditutup. Asep berdiri di tempatnya, memegangi dada dengan tangan bergetar. Kristina cepat memutar kursinya mendekat. Ayah jangan paksakan diri." Asep mengatur napas panjang, meski terlihat sangat kelelahan. "Ayah tidak apa-apa. Cuma sedikit sesak." "Ini bukan sedikit sesak." Kristina memeluk lengan ayahnya. "Ayah hampir roboh tadi." Asep mengelus kepala putrinya. "Ayah sudah biasa begini." "Tidak." Kristina menatap ayahnya dengan mata penuh air mata. "Aku tidak mau kehilangan ayah."
Hening menggantung seperti kabut yang perlahan turun. Lalu Christina memegang tangan ayahnya lebih kuat dari sebelumnya. Dodi harus tahu tentang orang-orang itu. Dia dalam bahaya. Asep mengangguk. Ayah juga pikir begitu. Christina memandang jalanan melalui celah pagar. Di hatinya muncul ketakutan baru yang lebih besar dari sebelumnya. Sebelumnya, ia cemas Dodi akan terluka. Sekarang ia takut Dodi tidak akan kembali sama sekali. Karena ternyata ramuan itu, bukan hanya menyembuhkan ramuan itu, sedang diburu. Dan kini, Dodi berada tepat di jalur bahaya. Setelah dua lelaki misterius itu datang, rumah Asep berubah menjadi tempat yang dihantui kecemasan. Christina nyaris tidak tidur semalaman. Setiap suara motor lewat membuatnya tersentak, seakan mereka kembali. Asep juga tidak bisa beristirahat dengan tenang. Napasnya semakin berat, wajahnya lebih pucat dari biasanya. Namun di balik semua kekhawatiran itu, ada satu hal yang membuat hati Christina semakin sesak. Dodi sedang berada di luar sana, sendirian, tanpa perlindungan, dan mungkin sedang dicari oleh orang-orang yang berniat buruk. Christina duduk di sofa sambil memegang selimut di pangkuannya. Ia menatap lantai tanpa fokus. Ya, apa mungkin mereka mengikuti Dodi? Asep yang duduk di kursi kayu menundukkan kepala. Napasnya putus-putus. Bisa saja. Tapi kita tidak tahu pasti. Yang penting sekarang, kita harus jaga diri. Christina mengangguk, meski pikirannya tidak bisa fokus pada dirinya sendiri. Ia terus memikirkan keadaan Dodi pemuda itu bukan hanya pergi untuk ayahnya. Ia pergi membawa beban yang lebih berat daripada yang ia tunjukkan. Ayah, Christina memegang lengan Asep. Aku tahu Dodi pergi untuk cari obat ayah. Tapi, bagaimana kalau dia terlambat kembali? Asep tersenyum lemah. Jika Allah izinkan, dia akan kembali tepat waktu. Christina menunduk, ia tahu Asep mencoba menenangkan. Tapi ia melihat jelas bagaimana ayahnya memaksa dirinya untuk tetap kuat. Jam menunjukkan pukul hampir 7 malam ketika Asep mulai batuk keras. Batuknya terdengar dalam dan berat, seolah paru-parunya sedang menjerit meminta bantuan. Christina panik. Ayah duduk dulu. Asep mengangkat tangan, mencoba menenangkan putrinya. Tidak apa-apa, hanya batuk biasa. Namun tubuhnya bergoyang ke depan dan hampir jatuh. Christina menjerit kecil dan memegang ayahnya erat-erat. Ayah, ini bukan batuk biasa. Ayah harus ke klinik. Asep menggeleng sambil menahan sesak. Tin, ayah sudah sering ke klinik. Obatnya sama semua. Tidak ada yang benar-benar membantu. Tapi ayah tidak bisa begini. Asep tersenyum pahit. Tunggu saja Dodi. Obat yang dia cari mungkin lebih manjur. Christina terdiam lama. Ya, bagaimana kalau Dodi tidak menemukan obatnya? Asep memejamkan mata. Ayah yakin dia akan mencoba sekuat tenaga. Kalimat itu membuat Christina semakin tercekik. Ia memandang ayahnya yang semakin lemah dari hari ke hari. Ia ketakutan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk ayahnya. Dalam sekejap, perasaan terhadap Dodi berubah semakin kuat. Ia bukan hanya pengobat kakinya. Ia bukan hanya pemuda yang pernah ia hina. Ia sekarang satu-satunya harapan bagi kehidupan ayahnya. Malam semakin larut, Christina terjaga. Duduk di dekat jendela. Ia melihat lampu jalan yang temaram, dedaunan yang bergoyang diterpa angin, dan jalan sepi yang seolah memeluk ketenangan palsu. Tiba-tiba pintu rumah diketuk dengan sangat lembut. Christina langsung menoleh. Matanya membesar. Ya, ada yang datang lagi. Asep bangkit dengan susah payah. Jangan buka pintunya dulu. Christina mengangguk. Keduanya perlahan mendekati pintu. Ketukan kedua terdengar. Masih lembut, tapi cukup untuk membuat Christina merinding. Siapa? Tanya Asep dengan suara kencang. Tidak ada jawaban. Asep memegang gagang pintu dengan hati-hati. Christina menahan napasnya. Saat pintu dibuka sedikit, seorang tetangga muncul. Itu Bunarti, salah satu tetangga yang sering melihat Christina tumbuh dewasa.
"Oh, Pak Asep, maaf mengganggu malam-malam," ucapnya sambil terengah. Asep langsung lega. "Ada apa, Bu?" "Ada 2 orang laki-laki tadi muter-muter depan komplek. Mereka tanya tentang Dodi. Saya curiga mereka bukan orang baik." Kristina gemetar. "Mereka kemari juga, Bu." Bu Narti tercengang. "Aloh, kalian hati-hati ya. Mereka tadi seperti sedang mencari sesuatu. Tatapannya tidak enak." Asep mengangguk. "Terima kasih sudah memberitahu." Bu Narti pamit pergi. Saat pintu ditutup, Kristina langsung meneteskan air mata. "Yah, mereka benar-benar cari Dodi dengan serius." Asep membelai kepala putrinya. "Justru itu ayah yakin Dodi akan semakin hati-hati." Kristina memeluk ayahnya tiba-tiba. "Yah, aku takut. Aku takut mereka menemukan Dodi duluan." Asep mengusap punggungnya dengan lembut. Dodi itu anak pintar. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Sementara itu, di tempat jauh yang tidak diketahui Kristina dan Asep, Dodi berjalan sendirian menyusuri jalan tanah berliku bulan hanya separuh. Cahayanya cukup untuk menunjukkan jalan, tapi tidak cukup untuk mengusir gelapnya malam. Tas karung kecilnya ia gendong di punggung, nafasnya berat. Bajunya basah oleh keringat dan debu. Namun langkahnya tidak berhenti. Ia menggumam pelan, "Pak Asep, Neng Kristina, tunggu saya. Saya harus pulang membawa obat itu." Semakin ia berjalan, semakin jelas terlihat bahwa perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Setiap beberapa menit, Dodi menoleh ke belakang. Ia merasa diikuti. Suara ranting patah suara langkah yang terlalu pelan. Ia menelan ludah. Mereka masih mengikutiku. Namun Dodi tidak berhenti. Ia tahu ini bukan lagi soal dirinya. Ini soal seseorang yang ia hormati. Dan seseorang yang, tanpa ia sadari, mulai ia sayangi. Dalam hatinya, ia berbisik lirih. "Ya Allah, tolong jaga aku, supaya aku bisa kembali." Dan malam itu, langkah Dodi menembus gelap. Sedangkan di rumah, Kristina memandang langit malam, berharap pemuda sederhana itu sedang berjalan menuju keselamatan. Tanpa ia tahu, bahaya sedang menunggu di tikungan berikutnya. Hari-hari tanpa Dodi terasa sangat panjang bagi Kristina. Meski kakinya semakin kuat dari hari ke hari, ia tidak merasakan kebahagiaan sepenuhnya. Setiap kali ia mencoba berdiri dan bergerak beberapa langkah, perasaannya bercampur antara syukur dan ketakutan. Syukur karena keajaiban itu nyata, namun ketakutan karena lelaki yang menjadi perantara keajaiban itu justru tidak ada kabarnya. Asep juga semakin sering mengalami sesak napas. Ia mencoba menyembunyikan gejala itu, namun Kristina selalu melihat setiap kali ayahnya menunduk, memegangi dada, atau berhenti bicara untuk menarik napas panjang. Kali ini kondisi Asep lebih parah. Sore itu, saat Kristina baru selesai mencoba latihan berdiri di ruang tamu, ia mendengar suara batuk keras dari arah dapur batuk yang jauh lebih berat dari biasanya. Ia memutar tubuhnya secepat mungkin dan melaju dengan kursi roda, meski tangannya sempat gemetar. "Ya, ayah!" Asep bersandar pada meja dapur. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin menetes di lehernya. Tangannya menekan bagian dada dengan sangat kuat. Napasnya pendek dan putus-putus. "Ayah, susah, napas," katanya terputus. Kristina langsung menangis panik. "Ayah, duduk dulu. Ayah, jangan paksakan diri." Asep menahan suara erangan saat tubuhnya dituntun ke kursi. Kristina mencoba mengambil air, tapi tangan ayahnya menghalangi. "Tidak, percuma, Tin. Tidak ada yang percuma." Kristina berteriak putus asa. "Ayah, jangan bicara seperti itu." Asep memejamkan mata, wajahnya semakin pucat. "Tin, kalau nanti ayah, jangan lanjutin." Kristina menutup mulut ayahnya dengan tangannya sendiri. "Ayah tidak akan apa-apa. Ayah cuma butuh obat Dodi. Dia pasti pulang. Dia pasti kembali." Suara Kristina gemetar. Sebagian karena ketakutan. Sebagian karena ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun Asep hanya menunduk lemah. "Tin, ayah tidak mau kamu menggantungkan harapan pada sesuatu yang tidak pasti.
Kristina menggigit bibir hingga berdarah. Dodi pasti kembali. Dia janji. Asep membuka mata perlahan, menatap wajah putrinya. Janji manusia tidak selalu pasti, nak. Kalimat itu menusuk dada Kristina lebih dalam daripada rasa sakit apapun. Ia tahu ayahnya benar, namun hatinya menolak untuk menyerah. Ia tidak mau percaya bahwa Dodi akan pergi begitu saja. Tidak setelah apa yang pemuda itu lakukan, Kristina menatap keluar jendela, melihat langit yang mulai gelap. Angin malam membawa aroma tanah basah. Ia memeluk dirinya sendiri, berusaha menahan gemetar "yah". Suaranya hampir tak terdengar. Kalau Dodi tidak kembali, aku tidak sanggup. Asep menatap putrinya lama, penuh iba. Tin, kamu harus tetap kuat. Tidak boleh letakkan hidupmu pada orang lain. Bagaimana aku tidak letakkan? Ya, air mata Kristina jatuh deras. Dia satu-satunya harapan untuk ayah Dan. Dia satu-satunya alasan aku bisa berjalan lagi. Asep menghela napas panjang. Kalau begitu, ayah juga berharap dia kembali. Malamnya, Kristina duduk di ruang tamu dengan lampu redup. Ia tidak ingin tidur. Ia merasa jika ia tidur, sesuatu buruk akan terjadi. Ia memeluk lututnya, meski kakinya kini bisa menahan tubuhnya sedikit lebih lama. Ia memandangi pintu depan tanpa berkedip, seolah menunggu seseorang masuk. Namun yang datang bukan siapa-siapa. Hanya suara hujan yang turun perlahan, tetesnya jatuh di atap rumah, membuat suara yang menenangkan bagi sebagian orang. Tapi bagi Kristina, itu justru membuat malam semakin menakutkan. Ia membayangkan Dodi sedang berada di tempat jauh, basah kuyup, tanpa tempat berteduh. Ya Allah, lindungi dia, doa Kristina lirih. Asep keluar dari kamarnya, meski langkahnya goyah. Tin, kamu belum tidur? Tidak bisa ya. Asep mendekatinya dengan langkah berat. Ayah temani sebentar. Kristina menyandarkan kepalanya di bahu ayahnya. Ayah, aku takut. Asep mengusap punggung putrinya. Ayah juga takut. Kristina tertegun menatap ayahnya. Ya takut apa? Asep memandang keluar jendela. Hujan menetes di kaca. Takut tidak bisa melihatmu menikah. Takut tidak bisa melihatmu berjalan lagi dengan sempurna. Takut tidak bisa tahu bagaimana hidupmu nanti. Kristina langsung menangis keras. Ayah, jangan bicara begitu. Asep tersenyum tipis. Ayah cuma bicara jujur. Tapi ayah percaya, kamu akan sembuh sepenuhnya. Kristina memeluk ayahnya erat-erat. Aku mau ayah tetap ada sampai aku sembuh total. Sampai Dodi pulang. Asep tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata, seolah menyimpan sesuatu di dalam hatinya. Jam menunjukkan pukul 2 pagi ketika listrik tiba-tiba mati. Rumah gelap total. Kristina terkejut dan memandang sekeliling. Ya, lampunya padam. Tenang, jawab Asep. Namun sebelum ia sempat berdiri, terdengar suara langkah pelan di depan rumah. Sangat pelan, seperti seseorang yang berjalan di bawah hujan mendekati pintu. Kristina membeku. Asep langsung berdiri dan meletakkan jarinya di bibir, memberi tanda agar Kristina diam. Ia berjalan pelan menuju jendela, berusaha mengintip tanpa terlihat. Hujan masih turun, membuat suara samar-samar. Namun Asep melihatnya. Ada bayangan seseorang berdiri di depan pagar, tidak bergerak, tidak berbicara, hanya berdiri diam menatap rumah. Ya, siapa itu? Bisik Kristina dengan suara paling kecil. Asep tidak menjawab, ia menelan ludah. Bayangan itu kemudian melangkah 2 kali ke depan, perlahan, seakan ingin memastikan rumah itu memang sedang diamati. Hujan membasahi tubuhnya Asep, tidak bisa mengenali wajahnya. Kristina memegang tangan ayahnya. Ya, itu bukan Dodi, kan? Asep tetap diam, tubuhnya tegang. Karena orang itu tidak memakai tas karung, tidak memakai pakaian lusuh. Tidak terlihat seperti orang yang lelah setelah perjalanan jauh. Orang itu tampak seperti seseorang yang sedang mencari sesuatu, atau seseorang yang memastikan sesuatu. Asep meremas tangan putrinya. Tin,
Jangan bergerak. Dan di tengah malam yang gelap itu, harapan yang tadinya bersinar kini terasa hampir padam. Karena terasa semakin jelas bahwa ancaman itu tidak hanya mencari Dodi. Ancaman itu juga sudah menemukan rumah mereka. Hujan masih turun ketika bayangan di depan pagar akhirnya pergi. Christina dan Asep hanya bisa menunggu sampai suara langkah itu hilang di antara derasnya hujan. Setelah semuanya benar-benar sunyi, Asep menghela napas panjang dan rebah di kursi. Napasnya masih berat, tapi ia mencoba terlihat lebih kuat demi putrinya. "Yah, itu siapa tadi?" Christina bertanya dengan suara bergetar. Asep menggeleng pelan. "Ayah tidak tahu, Tin, tapi dia bukan Dodi." Christina memeluk dirinya sendiri. "Aku takut mereka menemukan Dodi duluan." Asep menepuk pelan bahunya. "Tenang, kita tidak bisa melakukan apa-apa malam ini. Kita harus istirahat." Christina hanya mengangguk meski hatinya masih kacau. Namun malam itu akhirnya lewat dan pagi datang dengan langit mendung. Udara terasa dingin, seperti sisa ketakutan semalam menempel di dinding rumah. Keesokan paginya, Asep bangun dengan kondisi lebih buruk. Christina langsung panik ketika melihat ayahnya terduduk di kursi, memijit dadanya kuat-kuat sambil menahan batuk. "Ayah, duduk dulu, perlahan." Christina memeluk bahu ayahnya. Asep menggeleng kecil. "Tin, ayah tidak kuat hari ini." "Yah, kita ke klinik sekarang." Christina bersiap menuju pintu, namun Asep menahan tangannya. "Tin, kalau ayah pergi ke klinik, kita hanya akan diberi obat yang itu-itu lagi. Tidak ada obat yang benar-benar menolong." "Tapi ayah tidak bisa terus seperti ini." Asep memandangnya dengan mata yang hampir redup. "Ayah percaya Dodi akan kembali. Kita tertahan sampai dia pulang." Christina menggigit bibir kuat-kuat, menahan tangis. "Tapi bagaimana kalau dia tidak bisa pulang?" Asep menatap putrinya lama. "Kalau begitu, setidaknya kita sudah berusaha." Christina tidak tahan lagi. Ia jatuh berlutut di depan ayahnya dan menangis. "Aku tidak mau kehilangan ayah." Asep mengusap kepala putrinya. "Ayah masih di sini, Tin. Ayah tidak pergi kemana-mana." Namun wajah pucat ayahnya berkata lain. Sementara itu, jauh dari rumah, perjalanan Dodi memasuki tahap paling berat. Ia telah berjalan 2 hari penuh, menyusuri jalan setapak yang tertutup dedaunan basah, melewati jembatan bambu yang hampir putus, dan berhenti di gubuk kecil ketika hujan turun terlalu keras. Sebuah desa terpencil muncul di kejauhan. Desa tempat ayahnya dulu tinggal. Desa yang menyimpan semua rahasia ramuan itu. Dodi mengatur napas panjang. "Alhamdulillah, aku sampai juga." Ia berjalan menuju sebuah rumah kayu tua yang hampir runtuh. Pintu rumah itu sudah patah, hanya tersisa separuh. Namun Dodi mengenalinya. Itu rumah tempat ayahnya pernah meracik ramuan. Ia masuk pelan-pelan. Isi rumah itu berantakan. Rak-rak kayu tumbang. Botol-botol kaca pecah di lantai. Namun di pojok ruangan masih ada sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Kotak itu adalah tempat ayahnya menyimpan bahan-bahan ramuan. Dodi berlutut dan menyentuh kotak itu. "Ayah, bantu saya." Ia membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada beberapa botol kecil yang masih utuh, seikat akar kuning kecoklatan, dan kain kusam yang membungkus gulungan kertas. Ketika ia membuka kain itu, sebuah tulisan tangan tua terlihat. Tulisan ayahnya. Dodi membacanya sambil menahan napas. "Akar ini untuk penyakit sesak napas. Tumbuh di lembah dekat mata air barat. Ambil hanya yang berwarna kemerahan. Campur dengan daun hijau pucat dari tebing timur. Jangan salah pilih, karena yang salah bisa membuat penggunanya semakin lemah." Dodi menggigit bibirnya. "Berarti bahan utama belum lengkap. Aku harus ke lembah." Ia menutup kotak itu, menggantungkan tas karungnya, dan berjalan keluar rumah. Langkahnya mantap, meski tubuhnya sangat lelah. Ia hanya istirahat beberapa menit sebelum kembali berjalan menuju lembah barat. Namun begitu ia tiba di ujung desa,
Suara ranting patah terdengar dari balik pepohonan. Ia menoleh cepat. Hatinya berdebar. Kosong. Ia melanjutkan langkah. Namun baru beberapa meter berjalan. Dodi. Sebuah suara berat memanggil dari balik pohon Dodi membeku. Suaranya ia kenal. Suara itu adalah suara lelaki yang dulu pernah mengejar ayahnya. Suara yang membuat ia dan ayahnya kabur di tengah malam. Dodi memutar tubuhnya perlahan. Dua lelaki muncul dari balik pepohonan. Lelaki yang sama yang datang ke rumah Asep. Sudah lama, Dodi, kata yang pertama. Dodi memundurkan langkahnya. Kalian masih mencari ramuan itu? Lelaki itu menyeringai. Ramuan itu sangat berharga, dan kamu tahu cara membuatnya. Kamu pikir kami akan membiarkanmu hidup tenang? Dodi mengangkat kedua tangannya sedikit, menunjukkan bahwa ia tidak ingin masalah. Saya tidak mau urusan. Saya hanya ingin menyembuhkan seseorang. Lelaki kedua mendekat. Justru itu yang membuat masalah, Dodi. Ramuan itu bukan untuk sembarangan orang. Dodi menelan ludah. Ramuan itu adalah warisan ayah saya, bukan milik kalian. Lelaki pertama mendecak. Arahkan kami ke tempat tumbuhan itu tumbuh. Setelah itu, kamu boleh pergi. Dodi menggeleng kuat. Tidak. Lelaki itu menajamkan mata. Kenapa? Kamu pikir kami tidak tahu kamu menuju lembah? Dodi mengepalkan tangan. Saya datang untuk orang yang membutuhkan, bukan untuk dijual. Ucapan itu membuat lelaki pertama melangkah maju dan menarik kerah Dodi. Kamu masih keras kepala seperti ayahmu. Dodi tidak melawan. Jika kalian ingin menjual ramuan itu untuk keuntungan, saya tidak akan tunjukkan. Lelaki itu mendorongnya jatuh ke tanah. Dodi tersungkur. Namun ia bangkit lagi meski tubuhnya gemetar. Hapuskan jejak ramuan itu kalau perlu, ujar salah satu lelaki sambil mencabut pisau kecil dari pinggangnya. Kami butuh resepnya, tidak perlu orangnya. Dodi mundur lagi sampai punggungnya menabrak batang pohon besar. Napasnya memburu. Namun di matanya tidak ada ketakutan, hanya tekad. Kalau aku mati, ucap Dodi pelan, kalian tidak akan pernah tahu di mana letak tumbuhannya. Lelaki itu memicingkan mata. Berani sekali kamu. Dodi menelan ludah. Aku tidak peduli. Aku harus bawa pulang obat itu. Ada orang yang menunggu. Siapa? Tanya lelaki pertama. Dodi menggeleng. Tidak penting. Lelaki itu mendekat, mengangkat pisaunya. Namun tiba-tiba, suara keras terdengar. Bukan suara manusia, bukan suara pohon, tapi suara sesuatu besar yang jatuh dari arah tebing. Ketiganya menoleh tanah di bawah kaki mereka bergetar, dan sesuatu sedang bergerak mendekat, lebih cepat dari apapun yang mereka perkirakan. Dodi memandang ke arah suara itu. Ya Allah, bisiknya. Karena apa yang datang bukan manusia, bukan binatang biasa, melainkan sesuatu dari tebing yang membuat mereka bertiga terpaksa mundur. Dan di saat itu, ramuan bukan lagi masalah utama. Nyawa mereka yang sekarang dipertaruhkan. Suara gemuruh dari tebing membuat ketiganya terpaksa berhenti bertikai. Tanah bergetar, dedaunan beterbangan, dan suara retakan batu terdengar seperti sesuatu besar sedang bergeser dari atas. Lelaki yang memegang pisau langsung menoleh panik, sementara temannya mundur beberapa langkah. Dodi, meski napasnya pendek dan tubuhnya goyah, justru paling cepat memahami apa yang terjadi. Longsor, bisiknya. Belum sempat mereka bergerak, bongkahan tanah besar jatuh dari tebing. Menghantam tanah hanya beberapa meter dari mereka, debu mengepul. Suara keras mengguncang udara. Lelaki yang tadi mengancam Dodi jatuh terduduk, terkejut luar biasa. Dodi segera bangkit dan berlari tanpa pikir panjang menuju arah lembah bagian barat, tempat tumbuhan yang ia cari berada. Dua lelaki itu tidak sempat lagi mengejarnya. Mereka sibuk menyelamatkan diri dari gemuruh batu-batu yang terus jatuh. Dodi berlari sekuat tenaga, menembus semak belukar, melompati akar pohon, dan menahan napas setiap kali tanah di bawah kakinya bergetar.
Hatinya memukul dada lebih keras dari langkahnya. Bayangan wajah Asep dan Kristina muncul berkali-kali dalam pikirannya. Aku harus hidup. Aku harus kembali. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, tanah mulai stabil. Suara longsor mereda. Dodi berhenti sejenak, membungkuk sambil memegangi lutut. Napasnya terengah. Namun ia tidak punya waktu lama untuk istirahat. Di hadapannya, lembah barat tampak terbuka. Daun-daun bergerak pelan diterpa angin pagi. Bau tanah basah menyelimuti udara. Tepat di bagian tebing yang lebih landai, tumbuh tanaman berdaun hijau pucat dengan akar merah keemasan. Persis seperti yang ayahnya gambarkan, Dodi meneteskan air mata kecil. Alhamdulillah. Dengan tangan bergetar, ia mulai mencabut beberapa akar merah itu. Memastikan tidak mengambil akar yang muda. Ia menyimpannya hati-hati di dalam karung, lalu mengumpulkan daun hijaunya. Saat semuanya selesai, ia menarik napas panjang. Pak Asep, Neng Kristina, aku pulang. Di rumah, Kristina terus duduk di samping ayahnya yang tampak semakin lemah. Setiap beberapa menit, Asep harus memegangi dadanya karena rasa sesak yang datang bergelombang. Kristina berulang kali ingin membawanya ke rumah sakit. Namun Asep menolak dengan tegas. Tin, ayah masih bisa menunggu. Tapi ayah tidak kelihatan kuat. Asep memaksa tersenyum. Ayah kuat demi kamu. Kata-kata itu membuat Kristina menangis lagi. Ia merasa hidupnya seperti digantungkan pada dua orang. Ayahnya yang hampir kehilangan tenaga, dan Dodi yang mungkin sedang melawan antara hidup dan mati untuk mencari obat. Namun di balik tangisnya, sesuatu terjadi. Kristina mencoba berdiri. Tangannya memegang sandaran sofa, lututnya bergetar keras. Namun kakinya yang dulu tidak bisa merasakan apapun, kini mulai menopang tubuhnya sedikit demi sedikit. Asep menatap putrinya dengan mata membesar. Tin, pelan-pelan. Kristina mengatur napas. Ya, aku harus kuat dulu. Kalau aku bisa berdiri sendiri, ayah juga harus kuat menunggu Dodi. Ia berdiri lebih lama dari sebelumnya. Asep meneteskan air mata. Anakku. Kristina memeluk ayahnya sambil berdiri, walaupun tubuhnya masih gemetar. Ya, Dodi sedang berjuang untuk kita. Kita harus berjuang juga untuk dia. Sementara itu, Dodi mulai menuruni lembah dengan hati-hati. Ia menengok ke arah belakang, sekali dua lelaki yang mengejarnya tidak terlihat lagi. Entah mereka tersesat atau mundur karena takut longsor. Dan itu untuk pertama kalinya semenjak perjalanan dimulai, Dodi bisa bernapas sedikit lebih lega. Ia berjalan sepanjang malam tanpa berhenti. Kakinya lecet parah, punggungnya sakit. Namun karung berisi akar merah dan daun hijau itu ia peluk erat seperti memeluk nyawa sendiri. Ketika fajar mulai muncul, Dodi akhirnya melihat gerbang masuk kota dari kejauhan. Ia hampir jatuh karena lega. Namun ia terus berjalan, meski tubuhnya memaksa untuk rebah. Satu langkah, satu tarikan napas, satu doa. Dan ketika ia akhirnya sampai di depan rumah Asep, matahari sudah naik cukup tinggi. Keringat bercampur debu menutupi seluruh tubuhnya. Bibirnya pecah-pecah. Namun ia berdiri tegak. Ia mengetuk pagar pelan. Tok, tok. Kristina yang sedang membantu ayahnya minum air langsung menoleh. Ia tahu ketukan itu. Itu ketukan yang sama seperti hari pertama Dodi datang. Ia melaju dengan kursi rodanya ke arah pintu, membuka pagar secepat mungkin. Ketika pagar terbuka, Kristina membeku. Dodi berdiri di sana. Tubuhnya gemetar, matanya sayu, bajunya robek. Namun ia tersenyum. Senyum kecil yang seperti memecahkan seluruh ketakutan di dunia. Neng, suaranya pelan. Saya pulang. Kristina langsung menutup mulutnya. Air mata jatuh tidak tertahan lagi. Dodi, ya Allah, kamu. Dodi mengangkat karung kecilnya. Saya bawa obat untuk Pak Asep. Di belakangnya, Asep berdiri di pintu rumah. Dan ketika mata Dodi bertemu mata Asep, ia menunduk dan berkata dengan suara yang pecah oleh lelah dan rasa haru. Pak,
izinkan saya menolong Bapak sebelum saya meminta izin menikahi putri Bapak. Asep menggigit bibir. Napasnya bergetar. Ia mengangguk perlahan, masuk, anakku. Kristina menangis semakin keras. Untuk pertama kalinya sejak keberangkatan Dodi, semua rasa takut berubah menjadi harapan Dodi kembali. Dodi membawa obat itu. Dodi selamat. Dan langkah-langkah menuju masa depan mereka mulai terbuka perlahan. Dodi masuk rumah itu dengan langkah setengah limbung. Kristina dan Asep membantunya masuk. Meski sebenarnya tubuh Dodi sendiri sudah hampir roboh. Ketika ia duduk di ruang tengah, karung kecil berisi akar merah dan daun hijau, itu perlahan ia letakkan di atas meja. "Neng, Pak, ini bahan yang dibutuhkan," ucapnya pelan sambil menahan sesak Asep menatap karung itu, seolah melihat harapan terakhir dalam hidupnya. Kristina mengusap air matanya dan duduk di samping Dodi. "Kamu pasti capek sekali." Dodi tersenyum lemah. "Tidak apa-apa, yang penting saya pulang." Asep berlutut pelan di depan meja dan membuka karung itu. Tangan tuanya yang mulai gemetar memegang akar merah yang harum lembut. Kristina membantu membacakan catatan racikan dari lembaran tulisan ayah Dodi yang ikut di dalam karung. Dengan panduan itu, Dodi meracik bahan yang ia bawa menjadi ramuan tangan Dodi, bergetar karena kelelahan, namun ekspresinya tidak pernah goyah. Matanya tetap penuh keteguhan, seperti seorang laki-laki yang sedang melunasi hutang batin. Pada takdir Asep memperhatikan setiap gerakan Dodi. Ada rasa hormat yang makin dalam muncul di dada lelaki tua itu. Ia tidak menyangka pemuda sederhana ini sanggup membawa nyawanya di ujung perjalanan sejauh itu. Saat ramuan selesai direbus, aroma kuat herbal memenuhi ruangan. Kristina membantu menuangkannya ke gelas kecil. Tangan Asep gemetar saat menerima gelas itu, namun ia tersenyum. "Bismillah," ucapnya pelan. Pahit, panas. Namun entah bagaimana, ada ketenangan yang muncul di balik rasa getir itu. Asep memejamkan mata dan bersandar perlahan. Beberapa menit berlalu. Napasnya yang tadi pendek dan tergesa kini mulai memanjang. Dadanya terasa lebih longgar. Sesak yang biasanya menyambar tiba-tiba, perlahan hilang. Asep membuka mata, menatap Kristina dan Dodi dengan terkejut. "Tin, aku bisa bernapas." Lebih lega, Kristina langsung menutup mulutnya. "Ya, beneran?" Asep mengangguk pelan. "Iya, ini luar biasa." Dodi tersenyum sambil menunduk syukur. "Alhamdulillah." Kristina tidak bisa menahan diri lagi. Ia memeluk ayahnya sambil menangis. Asep membalas pelukan itu, tangannya bergetar namun terasa lebih kuat dari sebelumnya. "Pak," Dodi berdiri pelan. "Saya janji, ramuan itu bukan sembuh total, tapi cukup membuat Bapak bisa bernapas jauh lebih baik." Asep mengangguk. "Ini sudah lebih dari cukup, Nak." Kristina menatap Dodi lama, lalu mengusap pipinya yang kotor oleh debu perjalanan. "Dodi, kamu menyelamatkan kami berdua." Dodi menunduk dengan pipi merah. "Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan, Neng." Asep kemudian menatap Kristina. "Tin, ada sesuatu yang harus kita bicarakan." Kristina menoleh. Asep berdiri perlahan. Tubuhnya lebih tegak daripada beberapa hari terakhir. Ia menghela napas panjang, lalu menatap Dodi dengan mata yang berkilat lembut. "Dodi, kamu sudah menyelamatkan nyawa anakku. Kamu juga membawa harapan baru untukku. Dan kamu sudah membuktikan bahwa kamu bukan sekadar lelaki miskin yang lewat." Kristina menatap ayahnya dengan mata membesar. Dodi hanya bisa membeku Asep melanjutkan. Suaranya tegas, namun penuh kehangatan. "Ayah, merestui pernikahan kalian." Udara di ruangan itu seperti berhenti. Kristina memegang mulutnya Dodi tertegun, seolah kata itu tidak bisa ia cerna. "Pak, sungguh?" tanya Dodi dengan suara bergetar. Asep tersenyum. "Sungguh, kamu sudah membuktikan kehormatanmu, dan anak ayah sudah terlanjur mengikat janji padamu." Kristina menahan air mata.
Ayah, Asep memegang tangan putrinya. Tin, kamu ingin menikah dengan Dodi? Dengan napas yang gemetar, Kristina menjawab pelan namun jelas. Ya, aku ingin. Dodi menunduk, air matanya jatuh ke lantai. Ia tidak bisa menahan haru yang memukul dadanya. Ia bersujud di hadapan Asep. Pak, saya berjanji akan menjaga Kristina seumur hidup saya. Saya akan hidup sederhana. Saya akan bekerja keras. Saya akan hormati Bapak seperti ayah saya sendiri. Asep menepuk pundaknya. Bangunlah, nak. Kamu sekarang bukan asing lagi di rumah ini. Kristina bangkit dari kursi rodanya. Ia berdiri tanpa bantuan. Walaupun masih goyah, ia mampu menopang tubuhnya sendiri. Dodi melihat itu dan menatapnya dengan mata berbinar, antara bangga dan tak percaya. Kristina melangkah satu langkah, lalu satu langkah lagi, dan ia berdiri di depan Dodi tanpa kursi roda, tanpa sandaran apapun. Hanya dirinya dan lelaki yang Allah kirimkan tepat di saat ia sudah ingin menyerah. Kristina menggenggam tangan Dodi. Kamu bukan cuma penyembuhku, kamu takdirku. Dodi menunduk, tubuhnya gemetar. Neng, saya tidak layak. Layak, jawab Kristina tegas. Lebih layak dari siapapun yang pernah ada dalam hidupku. Asep tersenyum, air mata jatuh di pipinya. Beberapa hari kemudian, akad sederhana digelar di ruang tengah rumah kecil itu. Hanya ada keluarga dekat dan beberapa tetangga yang tulus. Kristina duduk di samping ayahnya. Wajahnya berseri, kakinya sudah mampu berdiri dengan lebih kokoh. Dodi duduk berhadapan dengan penghulu. Tangan pemuda itu bergetar, namun matanya mantap. Ketika ijab kabul keluar dari mulutnya, seluruh ruangan dipenuhi isak. Syukur Kristina meneteskan air mata saat mendengar suara itu. Dan ketika Dodi menatapnya pertama kali sebagai suami, ia tersenyum sambil berbisik pelan. Neng, mulai hari ini, saya akan jaga kamu seumur hidup. Kristina menundukkan kepala. Dan aku akan berdiri di sampingmu, dengan kaki yang Allah pulihkan lewat tanganmu. Asep menatap keduanya dengan mata berkilat haru. Dan hari itu, rumah mereka tidak lagi sunyi, tidak lagi penuh ketakutan, tidak lagi diwarnai putus asa. Hari itu menjadi hari yang menghapus semua air mata. Hari ketika cinta, doa, dan ketulusan. Sahabat semuanya, itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, dan pastikan sudah subscribe channel Deretan Hikmah, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.